lama diidamkan telah diterima. Harga global terdepresiasi, rasio uang telah disesuaikan menjadi 1 yuan setara dengan 1 juta. Hanya untuk tuan pemilik permintaan. Aset Qianxiang tidak berlaku. Katamu kamu masih sangat muda dan sangat kaya. Tubuh bagian bawahmu lumpur. Tapi itu bisa diobatikan. Mengapa bunuh diri? Kaya. Apakah kamu berbicara tentang saya? Aku dengar saat kamu dibawa masuk. Kamu dikelilingi oleh uang kertas 100 yuan. Itu hampir menyebabkan kerusuhan publik. Ratusan petugas polisi dikerahkan. Hanya bawa kau aman ke rumah sakit. Begitulah kan? Itu uang kertas 100 yuan. Banyak orang. Bahkan belum pernah sentuh seumur hidup. Katamu kamu sangat kaya. Penyakit apa yang tidak bisa disembuhkan? 100 yuan. Apakah itu banyak? Ambil saja aku seorang dokter sebagai contoh. Bekerja selama 3 masa hidup. Dan kamu mungkin mendapatkan 100 yuan. Gaji bulanan kurang dari 1 yuan. Itu akan dianggap keberuntungan yang sangat baik. Harga global terdepresiasi, rasio uang telah disesuaikan menjadi 1 yuan setara dengan 1 juta. Hanya untuk tuan pemilik permintaan. Aset Qianxiang tidak berlaku. Benar. Apa yang dikatakan suara itu benar. Aset pribadi melebihi 19.000 yuan. Dokter, saya ingin mencari tim medis terbaik di dunia untuk mengobati penyakit saya. Aku akan segera mengaturnya. Ban Qianxiang. Halo, Tuan, ada yang bisa saya bantu? saya di sini untuk menyetor uang. Ini saya, setoran Anda. Lebih dari semua dana di bank kami. Jumlah total di bank melebihi 30 juta yuan. Bunga bulanannya cukup untuk membeli seluruh gedung. Apakah Anda yakin ingin menyetor semuanya? Tunggu sebentar. Aku akan menyimpan 2 lembar uang sebagai uang saku. Seorang Ruang VIP pusat perbelanjaan. VIP silakan pesan apapun kau mau. VEP ini, apa yang Anda butuhkan? Barang-barang di daftar ini, tolong siapkan untuk saya. Saya akan memeriksanya, lalu melunasi tagihannya. Baik, tidak masalah. Perlu waktu untuk siap saja. Mohon tunggu sebentar. Tuan muda Suko memanjakanku sekali. Sayangku, kalau bukan aku manjakan kau siapa lagi? Bukankah ini pria tidak berguna milikmu? Qianxiang, ini adalah lounge VIP kelas atas. Bagaimana Anda bisa masuk? Dasar miskin, apakah kamu juga di sini untuk jalan-jalan di mall? Apakah ini tempat yang bisa kamu duduki? Bangun dan keluar. Pusat perbelanjaan. Bukankah itu hanya untuk membeli barang? Apa? Berjalan-jalan di pusat perbelanjaan. Apa kita masih perlu dibagi berdasarkan kelas? Bukankah itu melelahkan? Ini adalah pusat perbelanjaan terbesar Qianxiang. Aset pribadi melebihi 28 yuan. Dengan kekayaan keluarga yang sedikit. Apa yang bisa kamu beli? Mengapa kamu tidak keluar selagi masih bisa? Aku hanya datang beli barang rumah saja. Saya akan pergi sebentar lagi. Orang seperti Anda membeli barang-barang rumah tangga. Seharusnya pergi ke pasar barang bekas. Anda seharusnya tidak muncul di sini. Mei Mei, apakah kamu belum mengerti? Dia melakukan ini karena dia masih belum menyerah padamu. Dia pikir mau buat rumah kumur sedikit lebih mewah. Mungkin kau akan berubah pikiran. Qianxiang, jangan buang tenaga lagi. Tuan muda Su sudah membelikanku sebuah apartemen mewah lengkap. Harganya 5 yuan penuh. Kau tidak bisa memberiku ini seumur hidupmu. 5 yuan. Itu terlalu banyak. Seperti dirimu sekarang. Kamu tidak bernilai sepeser pun. Kau, Qianxiang, beraninya kau melawanku. Apakah kamu masih berpikir saya adalah penurut yang selalu diintimidasi? Orang tidak berguna itu. Ketika saya menyukaimu, kamu adalah harta karun. Ketika saya tidak menyukaimu, kamu bukan apa-apa. Sakit sekali Tuan muda Su. Beraninya kau menyentuh wanitaku. Ini keterlaluan. Keamanan. Cepat tangkap anjing gila yang membuat onar ini. Mari kita lihat siapa yang berani membuat masalah di sini. Dia, cepat tangkap dia untukku. Saya hanya datang untuk berbelanja. Dasar orang miskin. Bisakah kau membeli satu barang pun di sini? Tindakanmu karena cinta jadi benci. Sengaja datang untuk membuat masalah. Tolong tunjukkan bukti pembelianmu. Kalau tidak kau akan diusir dari lounge VIP. Dia sama sekali tidak punya bukti pembelian. Karena dia tidak mampu berbelanja. Berapa uangmu di saku? Aku tahu itu lebih baik dari siapa. Dan semua berkumpul di sini. Apa yang kalian lakukan? Kalian sudah membuat manajer mal terkejut. Qianxiang, kau tunggu saja akan diusir. Lapor manajer. Manajer pusat perbelanjaan. Seseorang menyamar sebagai VIP dan membuat masalah di sini. Siapa yang begitu berani? Manajer Liu. Dia tidak hanya menyamar sebagai VIP. Dia juga menyentuh orang-orangku. Hukum dia berat-berat. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Orang ini adalah VIP kami. Apa kau buta? Kau dipecat. Pergi sana. Siapa yang kau maki? Siapa maki sembarangan aku maki balik. Tuan muda Su tentu saja tidak membicarakanmu. Manajer Liu, bagaimana perkembangan instruksiku? Semuanya sudah siap. Tunggu Anda tinjau sendiri saja. VIP yang terhormat ini, untuk Anda kami memiliki barang-barang pilihan ini.
Silakan lihat, sampah ini. Apakah dia benar-benar seorang VIP? Bagaimana mungkin? Tuan Muda Su, di pusat perbelanjaan Qiancheng kami, semua pelanggan diperlakukan sama. Selama Anda membelanjakan 1 yuan, Anda semua adalah tamu terhormat kami. 1 yuan, sungguh lelucon. Orang miskin ini, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apakah dia punya uang sepeser pun? Sudah diperiksa dan dikonfirmasi. Itu saja. Baiklah, tidak masalah. Totalnya 1 yuan dan 1 dim. Boleh saya bertanya tamu terhormat, apakah Anda akan membayar dengan tunai atau kartu? Saya punya uang tunai. Orang miskin tetaplah orang miskin. Kantongnya lebih bersih daripada wajahnya. Mohon maaf. Saya salah mengambil saku. Kau, ini, 100 yuan. Apel. Ternyata tidak palsu. Orang miskin ini. Bagaimana mungkin dia bisa sekaya itu? Jangan bergerak. Tamu terhormat. Denominasi uang tunai Anda terlalu besar. Itu mungkin akan menimbulkan keributan. Tolong simpan. Barang-barang ini, aku beri Anda gratis saja. Anggap saja ini maafku untukmu. Cepat. Tolong antar barang tamu terhormat pulang. Halo. Apakah ini Chen Xiang? Lama tidak bertemu. Aku teman sekelasmu di SMA. Chuning, apa kau masih mengingatku? Cuning. Besok adalah hari ulang tahunku. Aku sudah memesan kamar pribadi di Hotel Qiancheng. Apa kau ada waktu? Ya, saya pasti akan datang. Tak sangka Cuning masih ingat aku. Besok, harus kasih dia hadiah apa? Tuan Muda Su, jangan marah. Biar aku bicara dulu. Hotel Qiancheng. Cuning, Cuning putri dari grup Su. Aset pribadi melebihi 168 yuan. sekarang adalah seorang pengusaha. Seorang bos. Uang sudung teman sekelas Chen Xian. Aset pribadi melebihi 167 yuan. Saya akan bersulang terlebih dahulu. Heja teman sekelas Chen Xian. Aset pribadi melebihi 78 yuan. Untuk bos yang cantik, Cuning, apa yang kau lakukan? Semua orang sudah di sini kan? Aku kelaparan setengah mati. Belum semua orang datang. Mari kita tunggu sebentar lagi. Tepat sekali. Tunggu sedikit lagi tak akan buatmu mati kelaparan kan? Tidak seperti Cuning, yang dicintai semua orang. Berapa banyak teman sekelas lama sekarang berebut untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Xiangming tuan muda bangsawan Qiancheng. Aset pribadi lebih 467 yuan. Ngomong-ngomong, aku harus mengatakan beberapa patah kata. Fangkin teman sekelas Chen Xian. Aset pribadi melebihi 28 yuan. Dulu, ada begitu banyak orang yang menyukai Ningning kita. Waktu itu ada seseorang di kelas kita bernama, siapa namanya Shen. Si bodoh itu memberi Ningning kita roti kuku sebagai hadiah. Itu lucu sekali. Chen Xiang, cepat duduk. Ningning, mengapa kau mengundangnya? Apakah kamu ingin roti kukus? Xiangming, tolong jangan panggil aku begitu. Itu cukup tidak nyaman. Semua orang sudah ada di sini. Semuanya silakan mulai makan. Kue ini memiliki begitu banyak daun emas. Ini benar-benar luar biasa bukan? Ini pasti bernilai 5 likan. Tuan Muda Zhang, kau rela habiskan uang demi Cuning. Sayangnya selama bertahun-tahun, dia tidak menghargai perasaanmu. Jangan bicara omong kosong. Kita semua adalah teman sekelas lama. Xiangming, aku sudah bilang, makan sederhana saja jangan boros. Tidak perlu mengeluarkan biaya. Cuning, hadiah ulang tahunmu. Kalian semua terlalu sopan. Cuning. Ningning yang traktir. Kalau begitu aku yang traktir. Hari ini semuanya. Silakan pesan sesuka hati. Pesan. Tuan Muda Zhang, betapa murah hati. The film was translated Tunggu. and narrated Hari ini by adalah Media. pesta ulang tahun Ningning kan? Chen Sheng, apa kamu tidak akan menunjukkan sesuatu? Benar Chen Sheng. Kau tidak benar-benar datang, hanya untuk menumpang makan kan? Chen Xiang, aku dengar selama bertahun-tahun. Karirmu benar-benar hancur. Kau tidak mungkin ada di sini hari ini. Hanya untuk makan gratis sepuasnya kan? Apakah kau mau sisa makanannya? Bisa kubungkus untuk kau bawa pulang. Hari ini Cuning mengundang saya ke sini. Selain itu, saya juga menyiapkan hadiah ulang tahun. Cuning. Selamat ulang tahun. Chen Xiang, terima kasih. Ningning, tunjukkan pada semuanya. Hadiah ulang tahun macam apa ini? Ya mari kita lihat. Betul, biarkan semua orang melihat. Mari kita lihat si udik ini. Bisa dibandingkan dengan tuan muda yang kami. Ini sebenarnya bola kristal. Ini terlalu norak bukan? Chen Sheng, kau datang ke sini hanya untuk jadi bahan tawa. Chen Sheng, kamu terlalu memalukan. Hari ini kamu tidak mungkin sengaja datang ke pesta ulang tahun Ningning untuk membuat masalah kan? Sebuah bola kristal. Ini terlalu murahan. Cuning, kurasa dia hanya meremehkanmu.
Saya pikir ini cukup kreatif. Aku juga berpikir itu cukup kreatif. Betapa cantiknya ini. Chuning, seleramu perlu ditingkatkan. Ningning. Hal semacam ini, bagaimana bisa masuk ke mata dewi kita yang jeli? Bukan berarti aku mengkritikmu, tapi kamu masih terlalu baik. Chuning. Suka rumah kecil dariku. Aku menyukainya. Tunggu. Sebuah rumah kecil. Bagaimana kamu bisa membuka hadiah dengan begitu ceroboh? Ini. Villa Gunung Naga nomor 10. Jinxiang. Ini rumah kecil yang kau sebutkan. Sebenarnya saya masih berpikir, bola kristal sedikit lebih romantis. Apakah ini tentang romansa atau bukan? Apakah itu pertanyaannya? Longshan Villa. Itu milik Qian Cheng. Area villa paling mewah dan kelas atas. Jangan konyol. Rumah itu setidaknya berharga 5 yuan. Sebuah villa megah seharga 5 yuan. Bagaimana mungkin rumah besar keluarga kita hanya berharga 5 yuan? Kau percaya semua yang dia katakan? Lihatlah keadaannya. Dia terlihat punya rumah mewah kan? Sertifikat properti, itu pasti palsu. Rumah itu tidak akan tumbuh kaki dan lari. Entah itu asing atau palsu. Kita akan tahu saat waktunya tiba bukan? Sungguh luar biasa. Si ikan asin sudah berbalik. Selamat Chen Shuing. Bahkan jika dia menghasilkan sedikit uang, itu jauh lebih sedikit dari kekayaan Tuan Muda Zhang. Ini kabar baik. Kita punya satu lagi. Teman sekelas lama yang kaya raya. Karena Chen Xiang sangat kaya. Kenapa biar Chen Xiang bayar makan hari ini? Biarkan Chen Xiang membayar tagihannya. Bagaimana? Biarkan dia kan kita teman sekelas lama. Memamerkan kemurahan hatinya. Ide bagus Tuan Muda Zhang. Chen Xiang. Silakan lanjutkan. Ini terlalu murah bukan? Pelayan, pesan makanan. Cepat, jangan tunda pesanan Tuan Muda Chen. Bisakah kamu menanggung akibatnya? Halo, Anda ingin memesan apa? Lobster Australia kukus adalah hidangan khas kami di sini. Anda bisa. Kaviar hitam kami juga luar biasa. Tuan Muda Chan mungkin tidak ketakutan melihat menu bukan? Pertama kali ke restoran mewah kah? Apakah Anda tahu cara memesan? Caisim rebus. Salad sayuran. Dan salad timun dingin. Tidak mau beberapa ini. Bawakan satu dari yang lainnya. Tuan, total ini hampir 3 mio. Apakah Anda yakin? Tunggu. Dan satu botol lagi, Roman Ikonti, untuk melengkapinya. Baik Tuan, mohon tunggu sebentar. Apa yang kamu lakukan? Saya khawatir hidangannya belum semua disajikan. Dan Anda sudah akan menyelinap pergi. Jinxiang, ini secara keseluruhan lebih dari 5 mao. Tidak peduli seberapa kayanya kau, kami tak bisa biarkan kau boros sebanyak itu. Ningning. Mengapa kamu begitu gugup? Tuan Muda Chen mampu membeli villa semahal itu. Bagaimana dia tak mampu beli ini? Hanya 5 mao. Namun Chen Shuing, mengapa kamu tidak membayar tagihannya dulu? Agar semuanya bisa makan tanpa khawatir. Chuning jangan khawatir. Aku sangat kaya. Aku tidak akan makan lalu kabur. Kau banyak bicara. Ketika saatnya tiba kau akan kabur. Dan Chuning harus membereskan kekacauanmu. Tuan, totalnya 49 sen. Anda lebih suka membayar dengan tunai atau kartu? Hanya uang receh ini. Tidak perlu kartu. Tuan, uang tunai dalam jumlah besar. Perlu diproses di konter. Silakan lewat sini. Baiklah. Ini tidak bisa dibiarkan. Orang-orang sok itu seperti ikan lodge. Bagaimana kalau mereka ambil kesempatan kabur? Lalu bagaimana? Jika aku kabur, bukankah kita masih punya Tuan Muda Zhang? Tentu saja aku tidak akan membiarkan Ningning dipermainkan. Aku juga tidak akan membiarkanmu mendapatkan semua kemuliaan. Kalau begitu Tuan Muda ini akan membereskan kekacauanmu. Tidak Tuan Muda Zhang? Dengan aku di sini, mereka tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Baiklah, kalau begitu. Baiklah aku bayar di depan semua. Sempurna. Yang ini seharusnya cukupkan. Cukup. Tuan silakan minggir. Baiklah. Jinxiang, bagaimana kau bisa sekaya ini? Ini.
Apakah ini banyak? Bukankah ini banyak? Bahkan Tuan Muda Zhang tidak bisa sembarangan mengeluarkan uang kertas dari tasnya. 100 yuan kan? Memang benar. Jadi uang 100 yuan Chen Sheng pasti palsu. Itu hanya untuk pamer. Chen Sheng, beberapa puluh yuan ini sudah menjadi seluruh hartamu kan? Untuk pemalas sepertimu, itu sudah cukup banyak. Mengapa repot-repot demi harga diri? Melakukan sesuatu yang elegan dan tidak tertib. Seperti memalsukan uang. Mata yang mana? Melihat ini palsu. Kau berani membantah? Aku akan menelepon orang-orang kantor patroli sekarang, agar petugas patroli datang dan lihat apakah itu uang asli atau uang palsu. Yang mana Tuan Chen Sheng? Itu aku. Ada apa? Teleponnya bahkan belum dibuat. Bagaimana patroli sudah sampai di sini? Kau telah terlibat dalam sebuah kasus terkait dengan ASITMU. Tolong ikut kami. Lihat Ningning. Anak ini melanggar hukum. Menurutku, kita harus menjauhi orang-orang sepertinya. Lebih baik menjaga jarak. Tidak apa-apa Chuning. Aku akan segera kembali. Siapa sangka, Chen Sheng ini tak peduli hidup demi harga diri dan berani membuat uang palsu. Dia hanya orang miskin, mencoba memperbaiki nasibnya. Kita yang terlahir bangsawan, pada dasarnya tidak mengerti orang-orang seperti mereka. Bukan begitu Ningning? Ruang interogasi. Tuan Chen, berapa banyak uang tunai yang kau miliki? Totalnya 141 yuan. Ada apa? Apa kau yakin? Itu 141 yuan. Itu tidak benar. Ada juga uang 50 yuan. Di mana aku meletakkannya? Jangan mencarinya. Ini dia. Bagaimana bisa ada padamu? Bawa dia masuk. Chen Xiang, Tian Mei, apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang terjadi? Nona Tian inilah yang menemukan uang 50 yuanmu. Aku bertanya-tanya apa yang terjadi. Jadi, kamu berada di pinggir jalan dan memungut uang dan menyerahkannya kepada petugas patroli. Tuan Chen, kau hanya menebak setengah benar. Dia berada di mall dan menemukan selembar uang, lalu berbalik dan masuk toko The film Benma was Uto 4S. translated and Mari kita kembali ke narrated topik by utama. N-Media. Untuk jumlah uang sebesar itu, sumber dana biasanya perlu diselidiki. Begitu diselidiki kebenaran terungkap. Karyawan mal telepon kantor patroliku, Nona Tian inilah yang mengakui semuanya begitu dia tiba. Kamu, apa kamu? Chen Xiang, bukankah kamu kaya sekarang? Kamu sudah sukses besar. Aku mau 50 yuan untuk biaya putus. Itu tidak terlalu banyak kan? kamu mengambil sesuatu tanpa izin. Sungguh lelucon. Aku memungut ini di jalan. Bukan berarti aku mencurinya. Sepertinya kalian berdua memiliki dendam pribadi. Apakah kau akan mengajukan gugatan atau akan menyelesaikannya secara pribadi? Kau putuskan apa yang harus dilakukan. Aku sudah bersamamu selama bertahun-tahun. Dan banyak menderita. Kamu bahkan tidak akan memberiku 50 yuan bukan? Hati-hati dengan ucapanmu. 50 yuan ini cukup untuk membeli beberapa bangunan. Jika aku menuntutmu, kamu pasti akan berada dalam masalah besar. Kamu berani menuntutku. Tuan Muda Su akan hancurkanmu, kau tak percaya. Jangan sombong cuma punya koin receh. Kamu adalah orang kaya. Apa aku tidak mengenalmu? Dengan asetmu yang sedikit itu, siapa tahu dari mana kamu mencurinya? Apakah kamu percaya? Aku akan meminta kantor patroli menyelidiki sumber asetmu dan membalikan segalanya. Sudah diselidiki. Aset Tuan Chen melalui Ban Qianchan, melalui saluran yang sah. Setiap transaksi jelas. Chen Xiang, tolong biarkan aku pergi. Baiklah, Chen Xiang. Demi perkenalan kita selama bertahun-tahun, mari kita lupakan saja masalah ini. Aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Apakah kamu pikir wanita bayaran sepertimu, aku akan percaya? Jadi apa yang kamu inginkan? Kamu tidak bermaksud ingin aku mengikatkan diri padamu kan? Aku memberitahumu, tidak bisakah kamu berhenti selalu? Bukan tidak mungkin. Aku memberitahumu, tidak bisakah kamu begitu impulsif? Apakah kamu pikir mantan kekasihmu ini sangat menarik? Apa maksudmu? Bukankah dulu kamu yang sangat semangat rendahkan diri di depanku? Meskipun Tuan Muda Su sangat baik, tapi kamu sekarang masih bisa diterima. Jadi itu sebabnya penjilat tidak pernah berakhir baik. Apa katamu? Aku juga bisa memilih untuk tidak menuntutmu. Tetapi menurut prosedur hukum, kau harus tinggal beberapa hari di sini. Merenung dengan benar. Mungkin pikiranmu akan sedikit jernih. Chen Xiang, dasar bajingan. Beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Tuan Chen mohon tenang. Materi-materi ini akan dihancurkan.
Dan sama sekali tidak akan bocor. Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Tidak ada yang lain. Aku akan pergi dulu. Qin Xiang, Ciluning, mengapa kamu di sini? kau tiba-tiba dibawa pergi oleh Departemen Patroli. Aku sedikit khawatir, jadi aku datang untuk memeriksa. Sekarang sudah baik-baik saja. Lalu bagaimana dengan masalah properti itu? Permisi, aku harus menerima telepon. Halo? Apa yang kau katakan? Baiklah, aku akan kembali sekarang. Ciluning, ada apa? Perusahaan sedang ada masalah, dan aku harus kembali untuk menanganinya. Aku akan pergi bersamamu. Druklu. Kepala bagian Xiang, apa yang kau lakukan? Ketua Chu, Sing kepala seksi Ban Qianchen. hari ini adalah hari yang disepakati. Hari terakhir periode pembayaran kembali. Jika kau tidak bisa membayar utangmu, tunggu saja kebangkrutan. Beraninya kamu menyentuh Ciluning. Bagaimana? Kepala bagian Xiang, mau bicara masuk kantor dan bicara baik-baik, membuat keributan seperti preman di sini. Bukankah itu akan merendahkan martabatmu? Ketua Chu, di bawah martabatku katamu, jika kau tidak membayar hari ini, posisiku sebagai kepala seksai tidak akan aman. Lalu martabat apa yang kau bicarakan? Bicaralah dengan benar. Jangan main fisik. Berapa banyak dia berutang padamu? Aku akan membayarnya untuknya. Mudah diucapkan. Pokok dan bunga, 5 yuan. Tidak kurang 1 sen pun. 5 yuan. Aku akan memberikannya padamu. Baiklah. Jika ada utang yang harus dibayar, itu harus dibayar kepadaku dulu. Dari grup Sukan. Kau hutang uang pada berapa orang sebenarnya? 9 dari 10 startup gagal. Dia meminjam dari semua orang yang dia bisa. Manajer Su. Penagihan utang ini juga mengikuti prinsip siapa cepat dia dapatkan. Manajer Su. Ketua Chu. Kau utang 5 yuan pada kantor kami. Kau belum lupakan. The film was translated Kau and juga berutang 5 narrated yuan. by M. Aku Media. tidak peduli. Aku di sini duluan untuk 5 yuan ini. Itu harus diberikan kepadaku dulu. Kau di sini duluan. Apa gunanya kau di sini duluan? Kau tahu sudah berapa lama dia hutang 5 yuan? Sudah berapa lama kau berutang? Uang sebanyak itu. Jangan semua berebut. Semua orang mendapat bagian. Kepala seksi Zan, jangan khawatir. Nanti pergi ke Ban Qiancheng untuk menukarkannya. Lalu bukankah kau akan memilikinya? Salahkan aku, karena buta terhadap kehebatan. Saya tidak menyangka bahwa di wilayah Qiancheng, kita ada orang yang sangat kaya bersembunyi. Benar. Ini kartu nama saya yang sederhana. Selamat datang di Ban Qiancheng untuk menangani bisnis apapun. Kamu bekerja di Ban Qiancheng. Ya, Simpananku. Dikelola oleh bankmu. Anda masih salah satu. Klien besar Ban Qiancheng kami. Aku menyesal sudah singgung kau tadi. Mohon maafkan saya. Ketua Chu. Kalau butuh pinjam uang nanti, katakan saja. Kenapa kalian berdiri di sana kebingungan? Singkirkan semuanya. Jangan sampai memengaruhi citra perusahaan Ketua Chu. Ketua Chu. Jika Anda membutuhkan sesuatu katakan saja. Kerjasama antara kedua keluarga kita masih perlu dilanjutkan. Baiklah, aku tak ganggu lagi. Saya juga tidak akan mengganggu Anda. Ayo pergi. Cepat. The film was Aku benar-benar minta translated maaf. and Aku membuatmu narrated mengeluarkan by uang M. lagi. Media. Bukan apa-apa. Bantu teman lama itu kewajibanku. Tapi, aku masih tidak bisa membayarmu kembali. Bagaimana kalau? Aku menawarkan diriku padamu. Bagaimana kalau? Kau berinvestasi di perusahaan kami. Aku pikir apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Mari kita masuk bahas rinci. Ayo pergi. Kau bantu bayar hutang 10 yuan. Aku akan memberikan perusahaanmu 20% saham. Perusahaan baru saja dimulai sekarang. Jika di masa depan menghasilkan keuntungan, aku pasti akan membayarmu kembali. Tidak perlu membayar kembali. Bukankah kamu sudah memberiku 20% saham? Sejujurnya, perusahaan saat ini sedang terpuruk. 20% saham ini sama sekali tidak bernilai 10 yuan. Lagi pula, kau juga memberiku sebuah villa. Aku benar-benar. Ciluning. Villa ini adalah hadiah ulang tahunku untukmu. Kamu pantas mendapatkannya. Adapun 10 yuan itu, anggap saja itu investasiku. Kalau kau makin besar dan kuat nanti, jangan lupakan aku. Aku pasti tidak akan mengecewakan. Investasimu. Kebetulan besok ada pameran perhiasan. Perusahaan kami juga berpartisipasi. Saat itu,
Bagaimana kalau kau hadir bersamaku? Tidak masalah. Baiklah. Kalau begitu aku akan mengantarmu pulang. Baiklah. Cuwuning. Aku tinggal di gedung ini. Tempat ini masih memiliki cukup banyak kehidupan. Dia memberiku villa semahal itu. Berikan padaku. Tapi dia tinggal di tempat kecil tua bobrok. Apa maksudnya itu? Itu, rumahku. Mungkin sedikit sederhana. Tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan rumah mewah keluargamu. Silakan anggap rumah sendiri. Aku akan menuangkan air untukmu. 10 yuan. Apakah itu sebiasa itu? Tujuan menaruh uang ini di sini adalah tidak mungkin untuk pamer kekayaan, kan? Ada apa? Itu. Aku juga ingin bertanya padamu nanti. Apa yang harus aku kenakan ke pameran besok? Ini adalah Ini si Jiao. Apa kau tidak pernah memainkan ini saat kecil? Ini hanya si Jiao. Kau melemparnya ke tanah. Dan si Jiao lainnya memukulnya dengan sangat keras. baiklah. Aku mengerti. Aku mohon tolong lepaskan. Dunia orang kaya ini benar-benar menakutkan. Duduklah, jangan malu. Minumlah air. Hari ini cukup dingin. Sudah larut. Aku akan kembali dulu. Pulang secepat ini. Aku masih ingin kau membantuku memilih apa yang akan dikenakan besok. Tidak perlu. Apa yang kau kenakan sudah sangat bagus. Benarkah? Benarkah? Orang kaya sejati. Hanya sesederhana dan bersahaja ini. Kota Qiancheng, pusat pameran Qiancheng. Cuwuning, Luomei Jewelry bahkan tidak bisa membayar 10 yuan utang. Bagaimana kau bisa memiliki nilai 50 yuan? Aku nona tertua dari keluarga Chu. Walau perusahaan tak ambil uang dari Chu, aku masih bisa menggunakan nama keluarga Chu untuk mengintimidasi orang lain. Berpakaian seperti ini, aku sangat memalukan. Jangan pedulikan mereka, orang-orang yang menilai dari penampilan. Bahkan jika kamu memakai kantong sampah, kamu mungkin masih lebih kaya daripada semua orang lain di sini. Nona Chu, aku ada urusan di sini. Mohon keluar sebentar. Qin Xiang, aku ada urusan. Aku akan keluar sebentar. Tunggu aku di sini dulu. Baiklah, kau lanjutkan saja kesibukanmu. Aku akan melihat-lihat sendiri sebentar. Ini teman lama yang palsukan uang, kan? Pura-pura jadi bos kaya di mana-mana. Apa? Kamu sudah dibebaskan. Aku tidak peduli metode keji apa yang kau pakai untuk lolos hukum. Tapi, ini bukan tempat yang bisa kamu datangi. Apa? Mau cari tempat lain buat pura-pura jadi bos kaya? Bagaimana aku bisa memiliki teman sekelas lama yang memalukan? Kamu. Cincinku hilang. Itu adalah cincin berlian besar. Seharga 2 yuan. Apa kamu si miskin ini mencurinya? Barusan di sisiku. Tidak ada siapa-siapa selain kamu. Aku. Itu dia. Ini tidak ada hubungannya denganku. Baru saja cincin itu ada di tangan Nona Hei. Hanya kamu yang menyentuhnya. Kamulah yang mencurinya. Masih tidak mengakuinya. Keributan apa ini? Tuan muda Xiang, biar ku beritahu. Dia baru saja mencuri cincin berlianku. Sebuah cincin berlian besar seharga 2 yuan. Chen Sheng, apa yang kau lakukan di sini? Hebat, terakhir kali kau hanya membuat masalah di pesta ulang tahun Ning Ning. Dan hari ini kau akan mengganggu pameran perhiasan oleh pamanku. Kau punya nyali juga. Aku tidak melakukan apa-apa. Kalian semua di sini menuduh orang yang tidak bersalah. Kalian yang buat masalah, kan? Apakah kau melakukannya atau tidak? Kata-katamu saja tidak cukup. Kemari dan biarkan aku menggeledahmu. Dengan hak apa? Jangan bergerak. The Apa film yang was kau lakukan? translated Kau akan and tahu setelah kami narrated menggeledahmu. by M Media. Teruslah keras kepala. Bukankah kau bilang kau tidak mencurinya? Ada pencuri perhiasan di sini. Tangkap dia. Cepat. Berani melakukan ini di wilayah keluarga Su. Ini benar-benar berani. Pencuri seperti ini. Biarkan dia membusuk di penjara. Xiang Ming, apa yang sedang kamu lakukan? Qin Xiang adalah tamu undanganku. Ning Ning, mengapa kau memihak dia? Pencuri sepertinya sama sekali tidak berharga. Aku tidak mencuri. Tertangkap basah. Beraninya kau membantah. Dasar orang miskin. Datang ke tempat kelas atas ini. Seperti tikus masuk lumbung padi.
Sulit untuk tidak mencuri. Qin Sheng bukan orang seperti itu. Kalau dia mau dia beli sendiri. Bagaimana mungkin dia mencuri? Membelinya sendiri. Mampukah dia? Ningning, kau terlalu naif. Bagaimana kau bisa percaya omong kosongnya? Tepat sekali. Aku tidak tahu. Mantra macam apa yang dia gunakan padamu. Chuning, jika kamu bertindak seperti ini, Tuan Muda yang akan patah hati. Hari ini, aku harus membuang orang tidak berguna ini kembali ke tempat sampah. Mana keamanan? Keamanan. Beraninya kamu. Mari kita lihat siapa berani membuat masalah di sini. Singkirkan orang tidak berguna pencuri ini. Dari sini, Tuan Muda Shang, dia dibawa masuk oleh Nona Chu. Ini, bukankah itu tidak pantas? Bagus sekali. Jadi kau mengandalkan Ningning untuk menyelinap masuk. Tidak heran. Setiap perhiasan di sini, kau tak bisa beli walau kerja keras 20 tahun, tanpa makan atau minum. Tidak heran kau akan mencuri. Sesuatu yang bernilai 2 yuan. Dan kau masih perlu mencurinya. Dia mulai menyombongkan diri di depan umum lagi. Tidakkah kau malu? Jika kau mampu membelinya, maka aku akan menganggapmu tidak mencuri. Baiklah. Apakah dia mampu atau tidak? Kita akan tahu setelah kita memeriksa asetnya. Dasar orang miskin. Su Sheng ke Wakil Ketua Grup Su. Kau benar-benar membuat khawatir. Wakil Ketua Grup Su. Sekarang kau dalam masalah. Paman, aku sudah menyuruhmu mengusir si tidak berguna ini. Mengapa kamu memeriksa asetnya? Itu berarti kita harus memeriksa rekaman pengawas. Apakah Anda ingin memeriksa rekaman pengawas? Periksa asetnya. Asetnya harus diperiksa. Tua, silakan ikut saya ke ruang tunggu. Itu tidak bisa. Kalau mau periksa, lakukan di depan semua. Secara terbuka dan adil. Tuan Muda Shang, apakah Anda masih berpikir masalah hari ini belum cukup besar? Aku hanya berpikir, Wakil Ketua Su tak efektif urus masalah. Bagaimanapun juga kau hanyalah seorang wakil ketua. Pamanku Su Sentian adalah nahkoda sejati Grup Su. Apakah kau mencoba melampaui wewenangmu? Tak ada hubungannya dengan Tuan Muda Shang kan? Urusan pamanku adalah urusanku. Sebaiknya kau menjaga ucapanmu. Siapa Su Sentian ini? Ketua Grup Su, juga satu dari 5 keluarga top Qiancheng. Kepala keluarga Su. Jadi dia adalah ayah Su Shijiao. Dunia ini memang sempit. Sebagai seorang wakil ketua, menangani masalah yang melibatkan pencuri masih memerlukan verifikasi aset. Jika si miskin ini lolos dan sampai ke telinga pamanku, posisimu sebagai wakil ketua, apakah kamu bisa mempertahankannya? Akan sulit untuk dikatakan. Tuan Muda Shang, posisi saya sebagai wakil ketua tidak memerlukan perhatian Anda. Tua, aset pribadi Anda adalah privasi pribadi. Silakan ikut saya ke ruang tunggu. Hanya saya dan rekan saya yang lain yang akan hadir. Personel lain yang tidak berwenang tidak diizinkan masuk. Kamu, aset Anda tidak akan diungkapkan. Silakan ikut saya. So Shangka, tunggu saja. Bagaimana kau berniat memverifikasinya? Sebenarnya sangat sederhana. Hanya saja, tunggu. Wakil Ketua Su, masalah verifikasi aset ini, bagaimana bisa dilakukan tanpa saya sang ketua? Su Sentian Ketua Grup Su. Aset pribadi melebihi 689 yuan. Keponakanku tersayang, jika kau tidak memberitahuku, aku khawatir bahkan sekarang, aku sang ketua masih akan tidak tahu apa-apa. Masalah sepele seperti verifikasi aset. Kenapa harus datang sendiri? Jika aku tidak muncul, apakah kau menyiratkan bahwa Anda wakil ketua Su harus bertindak sebagai ketua? Bukankah kau sedikit terlalu bersemangat? Tuan ini, pakaiannya memang sangat unik. Sangat berkelas. Dia memancarkan aura kemiskinan. Tapi wakil ketua Su kita benar-benar salah menilai. Karena dia tidak percaya Anda orang miskin. Anda sama sekali tidak boleh mengecewakan wakil ketua Su kita. Jika tidak, Kalau tidak apa? jika tidak, kami akan mengirim Anda si miskin ini ke penjara. Dan wakil ketua Su kita hari ini mungkin harus pulang dan bertani. Baiklah, hentikan omong kosong ini. Bukankah kalian akan memverifikasi aset? Lakukan, Tuan Chen. Kami akan sekarang memulai verifikasi aset. Tolong tunjukkan kepada kami uang tunai yang Anda miliki. Aku tidak berencana untuk berbelanja hari ini. Jadi aku hanya membawa uang receh. Apakah Anda mendengarnya? Dia bahkan belum mulai memverifikasi aset. Dan dia sudah mencari-cari alasan. Sepertinya hari ini Anda bertaruh pada kuda yang salah. Hari ini aku hanya membawa 20 yuan. Apakah ini cukup? 20 yuan. Dia sebut uang receh. Apakah dia bahkan tahu berapa nilai 20 yuan? 20 yuan cukup untuk seluruh keluarga saya seumur hidup, tanpa khawatir tentang makanan dan minuman. Saya pikir 20 yuan ini adalah milik Tuan Chen. Seluruh kekayaan bukan.
Tapi untuk orang seperti Anda, itu sudah cukup banyak. Namun sayang sekali, 20 yuan ini mungkin tak layak masuk pameran perhiasan. Bukan. Wakil Ketua Su, sedikit tabungan yang telah Anda kumpulkan itu, apakah cukup bagi Anda untuk pulang dan membeli 2 mutanak untuk bertani? Mari kita lanjutkan verifikasi. Tuan Chen, tolong tunjukkan saldo pembayaran online Anda. Aku biasanya lebih suka menggunakan uang tunai. Adapun pembayaran online, aku benar-benar tidak punya banyak. 168,95 yuan. Hanya lebih dari 100 yuan. Ketua Su, ini seharusnya akhirnya memenuhi persyaratan masuk untuk pameran perhiasan, bukan? Tuan Chen, mohon maaf atas segala pelanggaran. Dengan kekayaan seperti milik Anda tentu tidak akan mencuri perhiasan. Saya akan keluar bersama Anda sebentar lagi untuk mengklarifikasi hal-hal secara publik. Kalau gitu aku merapotkan Wakil Ketua Su. Tunggu. Tuan Chen, memiliki kekayaan keluarga sebesar ini di usia muda benar-benar membuat orang tua ini terkesan. Saya ingin tahu Tuan Chen, apakah Anda pernah melihat ini sebelumnya? Kartu di tangan saya ini adalah kartu emas grup Su kami. Di grup Su kami, memegang kartu ini memungkinkan pengeluaran tak terbatas. Namun, berdasarkan milik Tuan Chen, aset saat ini, Anda hanya bisa menikmati hak istimewa 100 yuan. Ketua Su, apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Yang ingin saya katakan adalah, karena kita sudah mulai memeriksa, mari kita lanjutkan hari ini dan periksa secara menyeluruh. Jika aset Anda Tuan Chen melebihi persyaratan jumlah kartu emas pengeluaran tak terbatas ini di tangan saya, akan saya berikan kepada Anda secara gratis. Bagaimana menurut Anda? Pengeluaran tak terbatas. Kedengarannya cukup menarik memang. Kekayaan keluarga pemuda ini tidak diketahui, dan dia sangat misterius. Jika kita tidak menyelidikinya sampai tuntas, dia pada akhirnya akan menjadi ancaman. Kalau begitu mari kita lanjutkan verifikasi. Baiklah, lanjutkan pemeriksaan. Ketua Su, aku ingin tahu tentang kartu emas Eno. Apa level tertingginya? 1000 yuan. 10.000 yuan. Tentu saja itu 1000 yuan. Seorang jutawan tingkat 10.000 yuan. Aku sudah jalani sebagian besar hidup, dan belum pernah melihat yang seperti itu. Tuan Chen, kami baru saja memverifikasi uang tunai dan saldo online Anda. Sekarang tolong, tunjukkan aset bank Anda. Ini tidak benar. Bagaimana bisa? Macet. Bank mana yang Anda gunakan? Ini Bank Qiancheng. Halo, apakah ini Bank Qiancheng? Ya, saya punya Tuan Chen di sini. Dan kami sedang memeriksa saldo banknya. Mengapa sistem Anda macet? Mohon tunggu sebentar. Manajer bank, saya sudah menemukan pelakunya. Baik, saya akan meminta Tuan Chen menjawab telepon. Tuan Chen, leluhur hidupku, tak boleh pakai ponsel lagi sama sekali. Sistem perbankan kami tidak dapat menahan banyaknya data transaksi besar Anda. Bukan berarti aku mengkritikmu. Bank Qiancheng benar-benar kompeten tidak? Jika itu bank manapun di dunia, bank manapun, itu juga tidak akan mampu menahannya. Bagaimana kalau begini? Dalam 10 menit, kau mengantarkan 1000 yuan ke grup Su. Pameran perhiasan. Bisakah itu dilakukan? Ini. Baiklah. Wakil Ketua Su. Ketua Su, kenapa kita tidak pindah ke pintu masuk? Tuan Chen, 10 menit untuk mendapatkan 1000 yuan. Nada bicara Anda terlalu lancangkan. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya, lalu apa yang akan Anda lakukan? Kalau begitu sepertinya aku harus mengganti ban untuk menjaga asetku. Tolong. Apakah Anda mempermainkan kami? Tampaknya dia bukan pencuri, tapi dia jelas seorang penipu ulung. Wakil Ketua Su, aku khawatir kali ini kau benar-benar telah kehilangan reputasimu. Hari ini aku akan pergi ke Dewan. Tidak, aku akan pergi ke Dewan Direksi sekarang juga untuk mengajukan keluhan terhadapmu, membuatmu dicopot dari Wakil Ketua. Ketua Su, ini belum saat-saat terakhir. Siapa bilang reputasi tak bisa jaga di masa tua? Kau tidak pernah tahu. Bagaimana ini mungkin? Tuan Chen, lama tidak bertemu, bisa membantu Tuan Chen. Sungguh merupakan kehormatan besar bagi saya. Kepala Seksi Sing, terima kasih atas usahamu. Bank Qiancheng tidak memiliki cukup uang tunai. Ini adalah uang tunai yang ketua uang, khusus dikumpulkan dari berbagai bank, dan segera ditransfer. Tuan Chen, silakan periksa. Ketua Su, apakah kau masih ingin menghitungnya?
Tidak perlu dihitung, tidak perlu dihitung. Jika Ban Qiancheng menyatakan itu 1000 yuan, maka itu pasti 1000 yuan. Tuan Chen, aku tidak menyangka kau memiliki kekayaan sebesar ini. Ini buat orang lihat kau berbeda. Ketua Su, seluruh kekayaan bersihmu digabungkan. Apakah itu bahkan mencapai 1000 yuan ini? Karena aku sudah menunjukkan asetku, maka Ketua Su harus menepati janjimu. Itu tentu saja wajar. Ya. Ini. Serahkan. Ketua Su, penilaianmu terhadap orang memang cukup buruk. Dengan pendekatanmu saat ini, bagaimana kau bisa memimpin grup Su menuju masa depan? Desak. Tidak. Hari ini, aku akan pergi ke Dewan Direksi dan melaporkan masalah ini dengan benar. Kepala Seksi Shen, usahamu kali ini sangat dihargai. Bisa membantu Tuan Muda Chen. Itu adalah kehormatanku. Kartu ini bisa digunakan di semua bisnis grup Su untuk pengeluaran tak terbatas. Semua orang bekerja keras kali ini untuk menghadiahi semua orang. Terima kasih banyak Tuan Muda Chen. Ayo pergi. Baik. Ketua Chen. Kita benar-benar berkenalan melalui konflik. Kita semua berteman sekarang bukan? Lihat dengan kekayaan bersihmu saat ini. Apakah kau akan mempertimbangkan untuk berinvestasi sedikit di grup Su kami? Sejujurnya, aku juga baru pikir hal yang sama. Bagus sekali. Kalau begitu mari kita cari waktu untuk mengobrol dengan baik. Wakil Ketua Su, jika kau punya waktu, mari kita bicara secara pribadi. Ya Ketua Chen. Jika kau bisa berinvestasi di grup Su, itu akan luar biasa. Aku adalah ketua grup Su. Aku rasa kau tidak akan bertahan lama bukan? Dilaporkan bahwa salah satu dari 5 keluarga besar Qiancheng, grup Su, mengeluarkan pengumuman pagi ini untuk pecat Su Shengtian dari ketua. Dan wakil ketua Su Shengka akan menggantikannya. Aku tidak menyangka wakil ketua Su akan sevisin ini. Pengalaman itu penting. Halo Tuan Chen. Direktur Wang, ada apa? Ini adalah, awalnya saya ingin mengunjungi Anda. Tetapi kondisi jalan di sekitar rumah Anda cukup rumit. Kau tidak tersesatkan. Hanya saja saya tidak akrab dengan tempat ini. Aku akan menjemputmu sekarang. Seorang Taipan seperti Tuan Chen ternyata tinggal di desa kota. Mungkinkah jauh di dalam desa kota itu ada villa besar yang tersembunyi? Direktur Wang, Tuan Chen, maaf sudah merepotkan. tidak masalah sama sekali. Kenapa kau tiba-tiba datang hari ini? Tentu saja ada sesuatu yang ingin saya diskusikan. Ini tentang aset Anda. Jangan sebut-sebut itu. Aku sebenarnya mencarimu untuk membahas masalah ini. Bagus. Di lantai atas. Baiklah. Pemilik kos Jinshen. Xiang, waktunya bayar sewa. Baiklah. Nanti akan kuberikan padamu. Cepatlah. Direktur Wang, silakan masuk. Silakan duduk dulu. Aku akan menuangkan segelas air untukmu. Sederhana. Ini benar-benar terlalu sederhana. Mungkinkah ini semacam ritual misterius penarik kekayaan? Kemarin saat aku mencuci pakaian, aku lupa meninggalkannya di saku. Jadi aku menjepitnya untuk dikeringkan. Anda benar-benar membiarkan gaji 10 tahun saya tergantung di sini. Apakah gaji manajer bank serendah itu? Direktur Wang, silakan duduk. Kemarilah. Minumlah segelas air. Gelas kertas di rumah sudah habis. Jadi tolong gunakan ini untuk sementara waktu. Tinggal di rumah kecil tua yang bobrok di desa kota. Minum teh dari cangkir teh yang peka. Apakah ini dunia para Taipan? Hari ini, saya datang menemui Tuan Chen. Alasan utamanya adalah bahwa di rekening Tuan Chen tiba-tiba ditransfer keluar kemarin sejumlah besar 1000 yuan. Jumlah ini terlalu besar. Kami perlu pemilik rekening untuk memverifikasinya. Tidak masalah. Akulah yang mentransfernya. Sama sekali tidak ada penggunaan yang tidak sah. Itu bagus. Tapi Tuan Chen, mengapa Anda tiba-tiba menghabiskan sejumlah besar uang seperti itu? Mungkinkah Anda memperoleh properti yang menakjubkan? Anda tahu, jumlah uang ini cukup untuk membeli separuh kota Qiancheng. Tidak juga. Aku baru saja membeli grup Su. 50% sahamnya itu saja. Direktur Wang, Anda tidak tersiram air panas kan? Apel, grup Su. 50% saham. Hanya itu? Ya, aku memikirkannya. Jika aku meninggalkan uang ini di bank, itu tidak ada artinya. Dan aku tidak ingin memulai bisnisku sendiri. Jadi aku berpikir, bisakah aku melakukan lebih banyak investasi, supaya uang hasilkan uang lagi. Dengan cara ini aku tidak perlu khawatir tentang
Menghambur-hamburkannya nanti. Benar, Direktur Wang. Direktur Wang. Tuan Chen, Anda benar-benar berpandangan jauh. Sebenarnya tujuan saya datang hari ini juga adalah ini. Dengan jumlah sebesar itu di ban, lebih baik mengambil sebagian untuk investasi. Dengan begitu, investasi bisa menghasilkan keuntungan, dan simpanan ban bisa menghasilkan bunga. Bukankah itu berarti membunuh dua burung dengan satu batu? Itu benar. Ada bunga juga. Bagaimana aku bisa melupakan itu? Saya sudah menghitungnya untuk Anda. Saldo rekening bank Anda bisa menghasilkan untuk Anda 102 yuan bunga per bulan. Bahkan tanpa berinvestasi, Anda bisa hidup tanpa beban. Tapi, aku masih ingin mencoba berinvestasi. Lalu Tuan Chen Sheng Anda, proyek apa yang Anda mau investasi? Aku memang sama sekali tidak tahu tentang investasi. Mungkin Direktur Wang bisa memberiku beberapa petunjuk. Jika rumah ini dirobohkan, bagaimana aku harus hidup? Bajingan sialan itu. Apa-apa yang terjadi? Lihat sendiri, Bagaimana ini bisa terjadi? mereka akan menghancurkan rumah-rumah kita. Semua orang di komunitas ini harus pindah dalam waktu 3 hari. Kita sudah tinggal di sini sepanjang hidup kita. Sekarang kita tidak punya tempat tinggal. Ini akan membunuhku. Kakak perempuan, tolong jangan khawatir dulu, karena mereka merelokasi kita. Uang kompensasi pasti sudah diberikan kepada semua orang kan? Jangan sebut-sebut itu. Mereka hanya memberi kami 3 mau. Dengan harga yang begitu tinggi sekarang, apa yang bisa dibeli dengan 3 mau? Bahkan tidak cukup untuk menyewa rumah. 3 mau memang terlalu sedikit. Ini, tidak ada ruang untuk negosiasi. Itu grup Xiang. Siapa yang berani memprovokasi mereka? Kecuali kau tak mau tinggal di Qiancheng. Ini grup Sang lagi. Saya tidak peduli. Kami bahkan tidak bisa mencari nafkah. Ayo kita lawan mereka. Ayo pergi. Ayo pergi. Kita akan pergi melihatnya. Banyak orang sudah datang. Kita harus melawan. Ya Tuhan, mengapa tempat terkutuk ini begitu bobrok? Bau selokan. Baunya busuk. Bisakah orang-orang tinggal di tempat seperti ini? Maman, ya tanah sialan ini sudah dijual kepada keluarga Xiang Anda. Ketika saatnya tiba, robohkan dan bangun kembali. Itu akan menjadi benar-benar baru. Biarkan aku memberitahumu. Tanah bobrok ini sebenarnya menghabiskan 400 yuan bagi keluarga Xiang untuk diakuisisi. Saat itu, semuanya akan dibangun menjadi apartemen mewah. Setelah apartemen terjual, keuntungannya bisa berlipat ganda lagi. Tidak seperti sekarang, hanya ikan gabus dan tikus yang mau tinggal di sini. Siapa yang kau sebut ikan lumpur dan tikus? Kalian sekumpulan serangga. Apa kau pantas berteriak di depan Tuan Muda Xiang? Sekarang keluar. Tuan Muda Xiang. Dia Tuan Muda Xiang. Dia sebenarnya anggota keluarga Xiang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuan Muda Xiang, kau datang tepat pada waktunya. Kudengar keluarga Xiangmu akan menghancurkan komunitas kami. Benar sekali. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, cepat kemasi barang-barangmu dan pergi. Aku ingin melihat siapa yang berani menghalangi jalan keluarga Xiang kami. Kalian menyuruh kami pindah dan kami pindah begitu saja. Aku tidak mau. Pria sejati pakai kata bukan tinju. Kalian ingin kami pindah, kalian harus memberi kompensasikan. Uang sedikit untuk hancurkan rumah kami. Apa masih ada hukum? Tepat sekali. Apakah masih ada hukum yang tersisa? Apa masih ada hukum? Hukum. Di Qiancheng, keluarga Xiang kami adalah hukumnya. Aku sudah memberimu begitu banyak kompensasi. Dasar kalian serangga. Apakah kalian masih belum puas? Beberapa yuan. Ini 3 mio. Kalian orang-orang tak berperasaan. Bagaimana kami harus hidup? Tepat sekali. Tepat sekali. Hiduplah sesukamu. Apa hubungannya denganku? Uang kompensasiku sudah kuberikan padamu. Kau hanya punya satu pilihan. Untuk segera pergi. Apa kau dengar itu? Kata-kata Tuan Muda Xiang adalah hukum. Jika kau berani menentang Tuan Muda Xiang lagi, aku akan memastikan kau menyesalinya. Ini terlalu banyak penindasan. Aku akan melawanmu sampai mati. Aku akan melawanmu sampai mati hari ini. Kau orang tua bangka. Beraninya kau menentang Tuan Muda Xiang, Wang Zodong. Kau benar-benar sombong. Siapa lagi yang bosan hidup? Kau paman. Paman besar. Tempat macam apa ini? Aku juga ikan loy dan tikus. Bukankah begitu? Itu tidak akan berhasil paman. Membuli yang tua dan lemah. Paman, melakukan perbuatan jahat. Paman, keluarga Wang tak punya binatang macam kau. Pulanglah. Berlututlah di depan ayahmu. Semua perbuatan kejimu, akui semuanya dengan jelas. Pergi. Tuan Muda Xiang, masuklah. Tuan Chen, aku sudah memalukan diri sendiri. Masalahmu, mari kita diskusikan lain hari. Chen Sheng.
Aku tidak menyangka kau dari tempat sampah begitu. Setelah merangkak keluar, tapi sebentar lagi, bahkan tempat sampah ini tidak akan punya tempat untukmu. Sejauh yang aku tahu, area perumahan Chunfeng ini, proyek pembongkaran dan renovasi, ditangani oleh grup Kuncheng Bingsen, dikelola oleh bos Li Guanghai. Apa hubungannya itu denganmu? Kau pasti cukup tidak berpengalaman bukan? Proyek ini memang dikontrak oleh bos Li. Namun, dia menjual proyek ini kepadaku. Harganya 400 yuan. Melihat seluruh kota, kecuali keluarga Shang kami, sama sekali tidak ada seorang pun yang mampu membayar harga ini. Kalau begitu kenapa kita tidak menunggu sampai bos Li tiba untuk membahasnya? Bos Li, masalah sekecil ini tak perlu merepotkanmu untuk datang sendiri. Masalah sebesar ini, bagaimana mungkin aku tidak datang? Bos Li bos grup Kuncheng Bingsen. Bos Li untuk keluarga Shang kami, benar-benar telah mengambil hati. Keluarga Shang tak akan curangi kau, semuanya. Silakan pulang. Jangan membuat masalah di sini lagi. Tepat sekali. Bagaimana kita bisa kembali jika ini belum selesai? Itu benar. Tepat sekali. Tepat sekali. Bubar-bubar. Keluarga Shang tak akan pindah saat ini, ya. Tunggu. Apa yang baru saja kau katakan? Seseorang baru saja menelepon. Meminta untuk menawar. Tidak. Kami sudah menandatangani kontrak. Kau membicarakan ini kan? Baiklah. Baiklah. Kau benar-benar melanggar kontrak. Bahkan tanpa kontrak. Di sistem administrasi. Masih ada catatan keluarga Shang? Coba periksa saja. Tuan Muda Shang jangan repot-repot. Proses sistem ini rumit. Tanpa paling tidak 10 hari sampai setengah bulan. Itu tidak akan disetujui. Aku langsung mencabutnya. Apakah itu mungkin? Dorong kau. Ini pasti perbuatanmu. Seperti yang semua orang tahu, aku hanyalah seorang orang yang tidak berguna. Bos Li, kau tidak bisa dibodohi oleh anak ini. Anak ini tidak mungkin bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Apa kau menganggapku bodoh? Apa kau pikir aku akan percaya pada anak miskin? Dia hanya memberitahuku tentang area perumahan Chunfan. Seseorang membuat masalah. Yang menuntut untuk menawar adalah ketua Su dari Gopsu. Baiklah, ini Su Sengke lagi. Kali ini, aku pasti tidak akan membiarkan orang bermarga Su itu. Jika ini terjadi di masa mudaku, nenek tua ini akan robohkan mereka satu pukulan. Berhentilah membual. Kamu tidak terkilir punggungmu barusan kan? Ayo pergi. Ayo pergi, ayo pergi. Lihat betapa marahnya kau. Kau juga seorang pengusaha. Trik-trik perdagangan ini, bukankah kau jelas tentang itu? Besok, aku akan mengadakan lelang tanah. Kalian semua bersaing secara adil. Penawar tertinggi menang. Pada saat itu, setiap keluarga akan bertarung mati-matian. Hanya kamu, Bos Li, yang akan diuntungkan dari pertarungan mereka. Kau benar-benar tahu cara berbisnis. Aku tidak bisa menahannya. Siapa yang punya dendam terhadap uang? Benar. Mungkinkah keluarga Shang tak sebanding dengan keluarga Su kan? Bukankah itu hanya sebuah keluarga Su kecil? Besok, aku akan membiarkan mereka semua melihat kekuatan sejati keluarga Shang kami. Tanah ini hari ini. Orang tua ini bertekad untuk mendapatkannya. Dengan Tuan Muda yang bertindak, tanah ini akan mudah didapatkan. Ningning. Cepat atau lambat orang tua ini akan mencabik Chen Xian yang tidak berguna itu. Jin Xiang, lihatlah aku hari ini. Aku cantik. Mereka sudah pergi. Kita tidak perlu berakting lagi. Betapa membosankan. Aku baru saja mendalami karakter. Tuan Chen, Ketua Chu. Ayo masuk juga. Rumah lelang Qiancheng. Ini adalah pemandangan yang cukup megah. Bahkan 5 keluarga besar sudah datang. Siapa orang di sebelah Hijia ini? Itu adalah Direktur Rumah Sakit Qiancheng, Hai Shen. Kaishen Direktur Rumah Sakit Qiancheng. Dia adalah ayah Hejia. Namun keluarganya adalah di industri medis. Mengapa mereka datang ke lelang tanah? Ayah, orang itu adalah Chen Xiang. Terima kasih semuanya. Hari ini kita datang ke lelang tanah. Hari ini kita melelang distrik lama, desa kota, sebidang tanah di perumahan Chunfan. Penawaran awal adalah 400 yuan. Penawar tertinggi menang. Penawaran awal 400 yuan. Bukankah itu sedikit terlalu mahal? 410 yuan. Direktur Hei, tamu langka. Kau di sini juga. Kau gila. Menawar sesuatu yang begitu mahal. Tuan Muda yang tawar dengan cepat.
Jika tidak sulit untuk menjamin tanah ini, tidak akan jatuh ke tangan orang lain. 450 The film was yuan. Bagus. translated and Ketua narrated Su telah by menawar Media. 450 yuan. 480 yuan. Orang miskin ini tidak di sini untuk hanya menonton pertunjukan. Apakah kamu punya uang? Mengapa kamu menawar secara membabi buta? Pada lelang ini, setiap orang berhak menawar. Aku hanya ingin menawar. Aku tak boleh buat Chu Ning senang. Jika kau punya nyali, maka kau juga membuat Tuan Muda Zhang menghabiskan sejumlah besar uang untuk membeli senyummu. Jin Xiang, kamu sangat baik padaku. Lelang tanah ini benar-benar menarik. Ketua Chen sudah menawar 480 yuan. Apa ada tawaran lebih lanjut? Tuan Muda Zhang tak bertindak terlambat. 500 yuan. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Zhang, kantong tebal. Uang sebanyak itu. Aku belum pernah melihatnya seumur hidupku. Ningning. Kau lihat. Orang sepertinya. Sama sekali tidak. Setingkat denganku. Kau putri sulung terhormat dari keluarga Chu. Mengapa kau memilih dari tumpukan sampah? Kamu pikir kamu siapa? Aku perlu kau atur apa yang harus kulakukan. Ningning. Kau. Kau benar-benar terlalu tidak tahu nilai. Baiklah. Hari ini aku akan menunjukkan padamu. Siapa pemenang sebenarnya? 510 yuan. Apel. Untuk apa Sisu ini membuat masalah? Dia mau ambil untung dari situasi ini. Sialan Sisu itu. Aku sudah terlalu lama menahanmu. 520 yuan. Seperti yang diharapkan dari grup Xiang, dukungan finansial yang benar-benar kuat. Di antara 5 kelompok besar, kita hanya bisa menjadi penonton. Ketua Su. Akui saja kekalahan baiklah. Bisakah grup Sumu benar saing dengan keluarga Shang? Kepala 5 keluarga besar kota Qianchen. Bukan hanya untuk pamer. Ketua Su. 520 yuan sudah mahal sekali. Bagi kami orang kecil. Tidak ada daya saing yang tersisa. Bagaimana kalau aku mensponsorimu sedikit lagi? Paman, Tuan Muda yang benar. Mari kita berhenti di sini. Jika kita kalah telak kali ini, bagaimana Dewan akan memandangmu? Ayah, tolong bantu Paman. Kau datang hari ini hanya untuk menonton pertunjukan. Pamanmu bahkan tidak khawatir. Mengapa kamu khawatir? Tuan Muda Shan sudah menawar hingga 520 yuan. Apakah ada tawaran lebih lanjut? 520 yuan satu kali. 520 yuan dua kali. 550 yuan. Ketua Su. Ini sudah melebihi anggaran kita. Apa yang perlu ditakutkan? Karena Tuan Muda Shan ingin bermain, kita akan ikut bermain dengannya. Ketua Su mau korbankan segalanya demi temani aku. Maka aku akan membiarkanmu melihat bagaimana kau mati. 570 yuan. Semakin tinggi tawaranmu, semakin banyak manfaat bagi rakyat biasa. Tuan Muda Shan sudah menawar hingga 570 yuan. 570 yuan satu kali. Ketua Su, harap tenang. Keluarga Su kita tidak bisa dihancurkan olehmu. 570 yuan dua kali. 580 yuan. Sudah berakhir, sudah berakhir. Benar-benar sudah berakhir. Aku dengar kali ini, keluarga Su ingin membangun hotel bintang 5 di tanah ini. Jika tanah ini diambil oleh keluarga Xiang, itu akan menjadi aib. Sepertinya Ketua Su bertekad untuk mendapatkan tanah ini. 3 AP pejabat baru saat menjabat. Kali ini, jika dia tidak bisa bersaing dengan keluarga Xiang, api pertama Ketua Su akan padam. So Xiangka, paling-paling kau hanya bisa sampai sejauh ini. Sebaiknya kau patuh kembali dan menerima keputusan Dewan. Direksi grup Sumu direksi. Tunggu Tuan Muda Zhang. Bahkan dengan semua perhitungan kami hanya membawa 500 yuan tunai. Itu sudah melebihi anggaran jauh. Jika uang tunai tidak cukup, transfer saja uangnya. Sudah sampai pada titik ini. Apakah kau hanya ingin melihat Su Xiangka tertawa terakhir? Keluarga Zhang belum mati. 600 yuan. Bagus. Tuan Muda Shan menawar 600 yuan. Kamu. Ketua Su, apakah Anda baik-baik saja? Paman kau baik-baik saja. Saya baik-baik saja. 600 yuan satu kali. 600 yuan dua kali. Terjual. Selamat kepada grup Shang atas perolehan hak pengembangan lahan ini. Semuanya bertepuk tangan. Ketua Su, apakah kau perlu aku panggilkan ambulans untukmu? Tidak perlu. Terima kasih Tuan Muda Shang. Ingat ini. Ini adalah konsekuensi dari kau menentang keluarga Shang kami. Tuan Muda Shang, mengenai jumlah besar ini, bagaimana kita akan melakukan pembayaran? $500 yuan tunai.
dan sisa 100 yuan akan ditransfer nanti. Baiklah, saya berharap Tuan Muda Shang, aliran kekayaan yang berkelanjutan, dan kemakmuran besar. Tuan Muda Shang. Selamat. Apel, dasar orang miskin, akhirnya kau melihat dunia hari ini. Apakah kau sudah tercerahkan? Kamu belum benar-benar menyaksikan kekuatan finansial keluarga Xiang Kan. Cari muka ketuan muda Xiangnya. Pergi ke belakang. Pergi antre. Dasar beranda. Hak apa yang kau miliki untuk menjilatku? Namun, jika kau menyerahkan Ningning kepadaku, aku mungkin akan mempertimbangkannya. Tidak, Tuan Muda Xiang. Memiliki orang ini di sisimu, itu benar-benar akan menurunkan statusmu. Tuan Muda Shang, Anda salah paham. Aku mau beri selamat padamu, karena akhirnya dengan kemampuanmu sendiri, telah benar-benar menghancurkan keluarga Xiang. Omong kosong apa yang kamu orang miskin katakan? Keluarga yang gunung emas ini, bagaimana mungkin bisa digoyahkan? Orang miskin tetaplah orang miskin memang. Pandanganmu masih sangat sempit. Kau tak paham dunia orang kaya kami. Hanya 600 yuan. Keluarga Xiang kami bahkan tidak meliriknya. Tapi keluarga Xiang Anda sekarang bahkan hanya 200 yuan. Harus dibayar secara mencicil. Paman kau sudah sembuh sekarang. Tuan Muda Xiang, Anda terbiasa dengan hidup tanpa beban. Sepertinya Anda tidak menyadari keluarga Xiang Anda situasi sebenarnya. So Xiangka, kau memalsukan penyakitmu. Apakah semua ini sandiwara untukku? Apa? Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Waktu sudah berbeda sekarang. Bahkan keluarga Xiang Anda tidak bisa memegang kekuasaan mutlak. Ketua Su, Ayah Shang Ming, aset pribadi melebihi 897 yuan. Anda punya mulut yang cukup besar. Ketua Xiang Anda datang sendiri. Ayah, kenapa ayah di sini? Bodoh. Ketua Su menggunakan trik kecil dan membuat Anda benar-benar bingung. Apa gunanya Anda? Ketua Xiang, Anda mungkin sedikit terlalu keras terhadap generasi muda. Ketua Su, jika kita memanjakan mereka sekarang dan tidak mengaturnya di masa depan, bagaimana anak yang tidak menjanjikan ini bisa menekan para serigala dan hiena ini? Ketua Xiang, arti perkataan Anda agak seperti membuat tuduhan terselubung, bukan? Direktur Hei, mengapa Anda di sini? Qianqing cukup ramai akhir-akhir ini. Tentu saja saya harus datang dan melihat agaknya Direktur Hei rantai pendanaan. Penelitian medisnya telah putus. Itulah sebabnya Anda di sini. Duduk-duduk saja. Makanya aku harus berterima kasih ke Ketua Xiang atas penarikan dana Anda. Keluarga Xiang sekarang kurangi investasi keluar. Namun di sini Anda beli tanah kosong dengan harga selangit. Mungkinkah ada rencana bisnis besar? Tidak ada komentar. Ikut saya. Ayo pergi. Sang Lingfang, kau akhirnya bertemu lawan hari ini. Tuan Chen, apa selanjutnya? Apa rencana Anda? Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana saya bisa melahirkan Anda? Bodoh seperti itu. Begitu mudahnya Anda jatuh ke dalam trik Su Xiangka. Ini tidak mungkin sepenuhnya salahku. Rubah tua itu terlalu licik. Ayah, kali ini keluarga Xiang kita benar-benar telah mengosongkan kasnya. Keluarga Xiang kita tidak akan runtuh begitu saja. Baguslah. Apa bagusnya itu? Bahkan jika kita tidak runtuh, kita masih menderita kerugian besar dalam vitalitas. Meskipun kita telah mengakuisisi tanah itu. Uang untuk kembangkan itu dari mana? Tanpa uang untuk mengembangkannya, tanah ini hanya tidak berharga. Terlebih lagi ini juga telah membatasi keluarga Xiang kita arus modal. Susang kebajingan itu ternyata sudah menunggu kita di sini. Jika bukan karena halangannya sejak awal, akankah keluarga Xiang kita jatuh ke keadaan seperti ini? Sekarang, kita hanya bisa menjual beberapa aset kita untuk memastikan arus modal kita. Menjual aset, itu merusak fondasi keluarga Xiang kita kan? Fondasi, menjual aset secepat mungkin. Modal kembali mengalir sudah cukup baik. Si bermargasu itu. Aku belum selesai denganmu. Dan bajingan Chen Xiang itu. Pasti ini harus melibatkan keterlibatannya. Direktur Bangkuan, angin apa? Membawa Anda ke sini. Sejujurnya, saya memang telah mendengar beberapa rumor. Keluarga Xiang ada masalah duit akhir-akhir ini kan? Direktur Bangkuan, Anda memang pantas menjadi keturunan keluarga perbankan. Anda datang mencium bau uang. Tidak sama sekali. Ketua Xiang Anda terlalu memuji saya. Ban Qiancheng kami memiliki klien utama yang sangat tertarik di distrik Villa Longsha, milik grup Xiang. Aku mau tahu pendapatmu tentang itu. Direktur Bangkuan, distrik Villa Longshan adalah yang paling mewah. Distrik Villa di Qiancheng. Klaim besar Anda memiliki nafsu makan yang begitu besar.
Tidakkah mereka takut tersedak sampai mati? Jika Ketua Xiang tertarik, silakan datang ke Villa Longshan nomor 10 besok untuk diskusi rinci. Baik. Villa Longshan nomor 10. Nomor 10 distrik Villa Longshan. Aneh. Kenapa kedengarannya sangat familiar? Villa Longshan nomor 10. Rumah ini bahkan lebih besar dari rumah keluarga Chu kita. Rumah ini terlalu hemat biaya. Aku mencintai dunia ini. Untuk barang-barang ini, kami awalnya menyapu separuh pusat perbelanjaan Qiancheng. Lengkap dengan perabotan dan alat. Dan sudah lengkap perabotan sebenarnya. Rumah ini benar-benar terlalu berharga. Baguslah, kalau kamu menyukainya. Nilai terbesar rumah ini adalah kamu menyukainya. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Ngomong-ngomong, pemegang saham utama grup Su itu ingin kita membantunya menegosiasikan akuisisi. Apa sebenarnya maksudnya itu? Kesepakatan sebesar itu. Mengapa dia tidak datang untuk bernegosiasi sendiri? Mungkin dia hanya tidak suka memamerkan kekayaan. Aku juga berpikir begitu. Dia pasti seorang master penyendiri yang sangat rendah hati. Mungkin dia adalah patriark dari keluarga terkemuka yang tersembunyi. Seorang master yang menyendiri. Tepat sekali. Dia bisa dengan santai mengeluarkan 1.000 yuan untuk berinvestasi di grup Su. Kekayaan yang begitu mencengangkan. Dia benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Chen Sheng, benar-benar kau. Sepertinya kau anjing ini telah menempel pada seorang pelindung kaya. Zhang Ming, kita di sini untuk membahas bisnis hari ini. Sebaiknya kau bersikap sopan saat berbicara. Membahas bisnis. Kalian berdua anak muda. Kalian layak bahas bisnis denganku. Ketua Xiang, kami dipercayakan oleh seorang senior yang kaya untuk bernegosiasi atas namanya untuk bisnis distrik Villa Longshan. Dalam dunia bisnis, tanpa memandang usia, Ketua Xiang tidak akan bermusuhan dengan uang bukan. Ningning, bagaimana kau bisa berbicara dengan calon ayah mertuamu seperti itu? Zhang Ming, jangan bicara omong kosong. Aku tidak akan pernah menikahimu. Zhang Ming, jadi ini adalah gadis Qiu yang kau sukai. Bermulut tajam. Bukankah kita di sini untuk membahas bisnis? Ayolah. Mari kita bicara. Kami di sini untuk mengakuisisi distrik Villa Longshan. Ketua Risang sebutkan hargamu. Distrik Villa Longshan adalah lokasi terbaik di kota Qiancheng dan juga villa-villa termewah. Anda terus berbicara tentang mengakuisisinya. Bisakah Anda membayar harganya? Berapa? Distrik Villa Longshan memiliki 15 unit mewah utama, 20 unit standar, ditambah fasilitas distrik villa, fasilitas umum, total 249 yuan. Pembayaran penuh. Cicilan tidak diterima. 249 yuan. Ketua Sang tahu kapan mundur dan maju. Kalau begitu sudah beres. Uangnya ada di mobilku. Aku akan mengambilnya sekarang. Bolehkah saya bertanya orang kaya di belakang Anda? Apa latar belakang mereka? Keluarga Xiang? Belum pernah mendengar tentang orang ini. Aku juga tidak tahu. Mungkin itu adalah master penyendiri yang sangat rendah hati. Atau mungkin itu adalah patriark dari keluarga terkemuka yang tersembunyi. Siapa yang The tahu? film was translated Halo. and narrated Chen Xiang by cepat kembali ke Media. kampung halamanmu. Kakekmu telah dirawat di rumah sakit. Apa? Aku datang sekarang juga. Ada urusan mendesak, aku pergi dulu. Kau, Jin Xiang, kau mau kemana? Ada sesuatu yang mendesak di rumah. Aku harus kembali. Kamu tetap di sini dan bayar Ketua Sang. Pastikan bahwa akuisisi diselesaikan dengan lancar. Aku mengerti. Cepatlah pergi. Rumah sakit kabupaten. Ibu, paman tertua. Bagaimana kakek? Ibu kandung Chen Xiang. Anakku, kakek tiba-tiba pingsan di rumah. Setelah serangkaian pemeriksaan di rumah sakit, kami masih tidak tahu apa yang salah dengannya. Kami juga tidak bisa menghubungi ayahmu. Aku sangat khawatir. Paman sulung Chen Xiang. bukankah ayahmu pergi bekerja? Bagaimana bisa tidak ada kabar darinya? Ayahmu, apakah dia tidak ingin merawat ayahnya yang sudah tua lagi? Paman tertua, apa yang paman katakan? Ayahku mungkin hanya memiliki sinyal telepon yang buruk. Dokter, bagaimana kakekku? Orang tua itu pingsan karena dia memiliki tumor otak. Tumor. Dokter, apakah dia perlu operasi? Lalu, berapa biaya ini? Orang tua itu berusia 78 tahun. Dan terlebih lagi, rumah sakit kabupaten kami tidak memiliki pengalaman dengan operasi. Anda harus cepat kirim ke rumah sakit besar. Jika Anda menunda mungkin sudah terlambat. Dokter, ayah saya, tumor apa itu? Setelah operasi, bisakah dia pulih sepenuhnya? Tuan Tua Xiang, benar-benar terlalu tua.
Semuanya sulit untuk dikatakan. Melihatnya sekarang, situasinya tidak optimis. Ini mengerikan. Apa yang harus kita lakukan? Ibu, tolong jangan khawatir dulu. Hal terpenting bagi kita sekarang adalah membawa kakek ke rumah sakit besar baik. Pergi ke rumah sakit besar. Kamu membuatnya terdengar mudah. Rumah sakit besar itu bukan tempat yang bisa kamu masuki begitu saja. Lagi pula, jika dia butuh operasi, dari mana kita akan mendapatkan uang sebanyak itu? Paman tertua, serahkan masalah uang kepadaku. Uang apa yang mungkin kamu miliki? Sudah selarut ini. Dan kamu masih sempat bercanda. Kakakmu sudah sangat tua. Jangan membuatnya menderita lagi. Biarkan dia kembali dan menikmati beberapa hari kedamaian. Jika dia harus pergi, maka biarkan dia pergi. Paman Sulung, apa itu kata manusia yang kau bilang? Betapa sedihnya ayah jika dia mendengar itu. Paman tertua, apakah paman akan membiarkan kakek tidak terurus? Aku sudah bilang soal uang. Tak perlu khawatir tentang itu sekarang. Kau sudah bilang semua kata manis. Jika kamu begitu mampu bayar saja. Kakakku bersembunyi jauh. Seolah dia sudah mati. Tidak peduli apapun. Apa yang kamu katakan Paman Sulung? Bagaimana kamu berbicara? Aku salah. Ketua Su, bisakah aku meminta bantuanmu? Tuan Chen, Anda terlalu sopan. Jika ada sesuatu yang bisa saya bantu, katakan saja. Kakekku saat ini sakit dan dirawat di rumah sakit. Dia perlu dipindahkan ke rumah sakit besar secepatnya. Coba lihat. Dimengerti. Saya akan segera mengaturnya. Bagaimana kamu berbicara? Bagaimana saya berbicara? Berhenti berdebat. Ini rumah sakit. Apakah siapapun yang berteriak paling keras akan membuat kakek hidup lagi? Permisi. Yang mana Tuan Chen? Itu saya. Saya Chen Min. Maaf dokter. Kami akan lebih tenang. Kami mencari Chen Sheng. Tuan Chen. Itu aku. Halo Tuan Chen. Kami diamanatkan oleh Ketua Su untuk mengatur pesawat pribadi untuk mengangkut kerabat Anda ke rumah sakit Tianchen. Terima kasih. Kalau begitu ayo cepat. Ayo mari kita cepat. Ketua Su benar-benar efisien bukan? Rumah sakit Tianchen. Ada apa? Siapa Ketua Su? Paman Sulung, jangan khawatirkan hal-hal ini sekarang. Ayah masih dalam bahaya besar. Lakukan operasi secepat mungkin. Ya, kondisi kakek bisa memburuk kapan saja. Mengobati penyakit adalah hal terpenting. Dasar anak, tidak pernah pintar sejak kecil. Maka mengobati penyakit itu mendesak. Tapi uang bahkan lebih mendesak. Penyakit apa yang bisa kamu obati tanpa uang? Bahkan jika penyakitnya sembuh, seluruh keluarga kami muda dan tua, semuanya akan dibiarkan kelaparan. Apakah kamu masih anak kandung kakek? Kau tak boleh harapkan sesuatu yang baik untuk kakek. Kakakmu sudah hidup begitu lama. Dia sudah cukup hidup. Aku belum cukup hidup. Aku tentu tidak ingin terseret oleh ini. Penyakit sialan ini sampai aku kehilangan segalanya. Kalau begitu kakek harus menganggapmu bukan anak kandungnya. Ini rumah sakit. Semuanya tolong pergi. Jika tidak aku akan memanggil keamanan. Chen Xiang, apa yang kau lakukan di sini? Kamu Chen Sheng. Beraninya kamu memukulku. Aku paman tertuamu. Nora, orang ini membuat masalah di rumah sakit. Cepat panggil keamanan untuk menyeretnya keluar. Jika kau terus berteriak, percaya atau tidak aku akan segera mengusirmu keluar. Apa yang terjadi? Kau tak datang buat ulahkan. Jika kau berani membuat masalah untuk rumah sakit Qiancheng, percaya atau tidak aku akan mematahkan kakimu. Apakah aku punya banyak waktu luang? Kakekku sakit dan dirawat di rumah sakit. Dia baru pindah ke RS Qiancheng dari luar. Rumah sakit Qiancheng, ini adalah rumah sakit terbaik di negara ini. Bisakah kakekmu mampu tinggal di sini? Lahir menua sakit dan mati adalah sama bagi semua. Siapa yang lebih mulia dari siapa? Ketika kamu mati suatu hari nanti, tidakkah kamu juga akan dikubur di tanah kuning? Beraninya kau mengutukku. Bukankah keluargamu menjalankan rumah sakit? Kebiasaanmu ini selalu memukul orang. Seharusnya benar-benar disembuhkan. Jika bukan karena pamanmu, kau pasti sudah tamat sejak lama. Tuan Chen. Ini rekam medisnya. Kondisi pasien tidak menjanjikan. Operasi perlu segera diatur. Namun tingkat keberhasilan operasi hanya 40%. Anda juga bisa memilih perawatan konservatif. Namun menurut kondisi Tuan Chen, perawatan konservatif mungkin hanya bisa memperpanjang hidupnya beberapa bulan. Hanya 40%. Menurutku rumah sakit besar ini tidak ada yang istimewa. Datang ke sini hanya membuang waktu. Lebih baik menunggu mati di rumah saja. Rumah sakit Qiancheng setidaknya salah satu yang terbaik. Karena kau sangat ingin menunggu kematian. Maka ketika kau sudah tua, pulang saja dan tunggu mati. Dasar bocah nakal. Siapa yang kau sebut bocah? Nona muda. Kenapa kamu ada di sini? Nona muda, nona muda. Untuk operasi serumit ini, tingkat keberhasilan 40%. Sudah cukup tinggi. Jika itu tim ahli, keberhasilan bisa naik 50%. Bahkan jika operasi berhasil,
Masih akan ada masalah rehabilitasi. Jika tim peneliti ayahku bisa melanjutkan penelitian mereka, tingkat kesembuhan akan lebih tinggi. Sayang sekali. Sayangnya, Keluarga yang menarik investasi mereka. Dan penelitian terpaksa dihentikan. penelitian apa? Berapa aku akan bayar? Kau bayar. Apa yang akan kau bayar? Apa kau tahu berapa biaya penelitian itu? Bahkan dana keluarga Xiang tidak bisa menopangnya. Bantu aku menghubungi tim. Tidak. Terbaik di dunia. Rumah sakit Tiancheng kebetulan ada tim ahli melakukan pekerjaan bimbingan. Tapi mengenai biayanya, Biaya bukan masalah. Berapapun, tidak masalah. Lihat ini. Putra baikmu. Dia coba apa ke keluarga Chen kita? Bangkrut. Aku. Bagaimana kita punya uang sebanyak itu? nah 40% itu sudah tidak rendah. Bagaimana kita punya uang sebanyak itu untuk menyewa tim ahli? Ibu jangan khawatir. Aku di sini. Jia. Aku ingin bertemu Direktur He. Aku tidak bercanda. Direktur He, kantor direktur. Aku datang ke sini hari ini, terutama untuk berdiskusi denganmu. Masalah investasi. Bisakah kita mempercepatnya? Cepat. Kamu terburu-buru sekali. Apa rumahmu kebakaran? Tidak juga. Hanya saja kondisi kakek saya benar-benar tidak bisa menunggu. Penelitian saya sudah berlangsung selama 5 tahun. Tidak peduli seberapa mendesak situasi kakekmu. Dia harus menunggu. Penelitian tidak pernah selesai dalam semalam. Saya mengerti. Tapi, Terlebih lagi saya sangat meragukan. Apakah kekayaan keluarga Tuan Chen benar-benar cukup untuk mendukung penelitian medis kami? saya dengar sebelumnya, keluarga Xiang selalu mendanai penelitian medis Anda. Jika keluarga Sang mampu, saya juga bisa. Maksudmu, asetmu sendiri bisa bersaing dengan seluruh keluarga Xiang? Anak muda, kamu benar-benar pembual terbesar yang pernah kutemui seumur hidupku. Kekuatan keluarga Xiang biasa-biasa saja. Saya bisa memberi lebih banyak dari keluarga Xiang. Sebutkan saja harganya. 10.000 yuan. Ini bukan tidak mungkin. 1.000 yuan. Hanya 1.000 yuan. Jika proyek penelitian ini berhasil, itu tidak hanya bisa bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi yang cukup besar. Meskipun kamu bilang 1.000 yuan adalah jumlah yang besar. Tidak masalah. Saya akan berinvestasi. Jian Xiang, ini bukan 100 yuan. Ini 1.000 yuan. Di depan ayahku. Tolong seriuslah. Direktur Wang. Transfer 1.000 yuan sekarang. Ke rekening Direktur He. Segera. Jika kau berani menipu kami, aku pasti akan. Saya akan mengumpulkan orang sekarang juga, mulai meneliti. Meskipun penelitian tidak bisa dicapai dalam semalam, itu bisa dilakukan siang dan malam. Jian Xiang. Kau tidak benar-benar Taipan kelas atas kan? Apa itu Taipan? Apakah itu gelar yang sangat mulia? Jika Anda mengatakannya begitu, bukan tidak mungkin. Tapi saya orang yang rendah hati. Jadi, Aku mengerti. Aku pasti tidak akan memberitahu siapapun. Operasinya sangat berhasil. Segera Tuan Besar Chen akan bisa dikirim kembali ke bangsalnya. Bagus sekali. Kakek baik-baik saja sekarang. Kamu harus segera pulang dan beristirahat sebentar. tapi, kakek, Anda bisa tenang. Kakek ada di rumah sakit Qiancheng. baiklah. Kalau begitu saya akan kembali dulu. Hubungi saya kapan saja jika terjadi sesuatu. Halo, aku mau bayar biaya RS kamar 202. Total 3 li. Saya tidak punya. Tidak ada gunanya memberitahuku. Rumah sakit kami tak boleh ada tunggakan biaya rumah sakit. Kamu bahkan tidak punya 3 li. Kau berani berobat ke rumah sakit Qiancheng? Maksud saya tidak punya uang receh. 1 Film yuan. was translated and Aku. narrated by M Aku Media. akan segera mengambil kembalianmu. Perhatian semuanya. Kita punya 1 yuan yang luar biasa besar di sini. Cepat keluarkan semua uang tunai kita untuk memberi kembalian kepada tuan ini. Tuan ini 9 jiao dan 7 li. Silakan ambil. Banyak sekali uang receh. Di mana saya harus menyimpannya? Ini mungkin devaluasi uang. Satu-satunya kerugian kan. Ayah, Anda akhirnya menelepon balik. Cepat kembali. Kakek dirawat di rumah sakit. Aku
Ayahmu ada di tanganku. Bawa uangnya dan kemari. Kalau tidak aku akan memotong-motongnya. Tuan uang Anda. Orang tua bangka. Kepala sindikat rentenir. Kau sudah sangat tua. Dan kau masih belum melunasi utangmu. Apa sebenarnya maksudmu? Ayah kandung Chen Chen. Aku akan membayar kembali uangnya. Asalkan kau melepaskanku. Aku pasti akan membayar kembali uangnya. Melepaskanmu. Apa kau pikir aku bodoh? Berhenti. Sekarang tidak apa-apa. Seorang anak membayar utang ayahnya. Berani-beraninya Anda menyentuh ayah saya. Cukup bersemangat bukan? Apa kau membawa uangnya? Kau berani menyentuh orangku. Pukuli dia. Pikirkan baik-baik. Jika Anda melumpuhkan saya, Anda tidak akan mendapatkan sepeser pun. Ini salah ayah karena tidak berguna. Ayah awalnya ingin mendapatkan sejumlah uang ini. Lalu pulang nikmati hidup damai dengan ibumu. Tidak pernah menyangka aku akan ditipu. Berapa banyak ayah saya berutang kepada Anda? Tidak banyak. Mungkin hanya jantung hati limpa paru-parumu. Dan ginjalmu akan dipotong. Itu seharusnya cukup kan? Berhenti bicara omong kosong dengan saya. Sebutkan saja angkanya. Total pokok dan bunga. Hanya 4 mau dan 8 li. Kau anak malang. Apa kau bahkan mampu membayarnya? Sialan. Saya menjualnya lebih murah dari daging babi. Tahu gitu mending aku ambil uang receh itu. Saya mengambilnya. Tak punya uang bilang saja tak punya. Aku sudah sering melihat orang sepertimu. Bagaimana kalau begini? The film Aku. was translated Potong 1 and atau 2 narrated jarimu. by M. Dan Media. hitung itu sebagai 1 mau. Kau lihat. Apakah itu sepadan atau tidak? Saya tidak membawa uang receh. Saya akan mentransfer uang kepada Anda. Saya akan memindai Anda. Omong kosong untuk jumlah sekecil ini. Cepatlah. Di mana aku harus memindai? Mobile banking menerima 5 amio. Uang di satu tangan ayah di tangan lain. Ayo bersamaan. Ayah. Apakah Anda baik-baik saja? Anda memukuli ayah saya seperti ini. Bukan aku, bukan aku. Untuk apa kau berdiri saja? Cepat minta maaf pada Tuan Chen. Ayah, ayo pergi. Tuan Chen, hati-hati. Direktur He. Aku dengar penelitian kita telah membuat kemajuan. Kalau begitu, kapan bisa digunakan? Artinya kapan kakakku bisa menggunakannya? Aku tahu kau cemas. Jangan cemas dulu. Penelitian kami masih membutuhkan waktu yang lama untuk uji klinis. Tuan Chen, aku mengundangmu ke sini hari ini. Tepatnya untuk masalah ini. Jika kau dan Tuan Chen tua bersedia, Tuan Chen tua bisa berpartisipasi dalam uji klinis kami. Tentu saja aku bersedia. Aku yakin kakekku juga bersedia. Selain itu, ada masalah lain. Setelah obat ini resmi digunakan, itu akan menghasilkan manfaat ekonomi yang besar. Sebagai Tuan Chen, dari penelitian medis kami, satu-satunya investor, kira-kira kau bisa menerima 40% dari keuntungan. Ini adalah jumlah yang besar. Maafkan imajinasiku yang terbatas. Ini jumlah yang cukup besar. Kira-kira berapa? Diperkirakan secara kasar, itu sekitar 4 kali lipat investasimu. 4.000 yuan. Jumlah yang begitu mengejutkan. Mengapa kamu hanya bereaksi seperti ini? 4.000 yuan. 4.000 yuan. Direktur Wang. Aku memang tidak terlalu pandai mengelola aset. Aku akan mengandalkanmu untuk ini di masa depan. Tuan Chen, mohon tenang saja. Aset Anda sudah mencapai Ban Qiancheng kami. 80% dari total aset. Mengelola aset Anda. Sedang memimpin Ban Qiancheng kami. Menuju masa depan yang cerah. Saya pasti akan berusaha sekuat tenaga. Itu adalah kewajiban saya. Kalau begitu aku akan merepotkan Direktur Wang. Chuning. Qian Sheng, apa kau masih ingat? Aku ingat. Ada apa? Besok adalah pesta ulang tahun ayahku. Kau sudah berjanji padaku sebelumnya. Banyak hal terjadi akhir-akhir ini. Jadi wajar jika kau lupa. Tapi kau harus datang besok. Mengerti? Dimengerti. Aku pasti akan datang tepat waktu. Bagus ketemu ortu mertuamu. The film was translated and Nona Chu. narrated by M. Media. Lama tidak bertemu. Qian Sheng, hari ini kau benar-benar orang yang sama sekali baru. Bagaimana? Aku tampan.
sangat norak. Hari ini kamu berpakaian rapi. Jangan bikin malu nanti saat kita masuk. Chen Xing tak akan bikin malu. Benar, ayo pergi. Mataku. Ibu. Ning Ning. Ibu kandung Chu Ning. Ibuku memanggilku. Aku akan ke sana sebentar. Ning Ning sudah sebesar ini. Ketua grup Leo. Ini tidak mungkin pacarnya kan? Ning Ning siapa orang itu? Dia yang kuceritakan padamu sebelumnya. Teman lama itu, Chen Xiang. Chen Xiang. Yang berpenampilan biasa. Seorang pemuda miskin. Kapan aku pernah mengatakan itu? Ibu sudah menyuruh orang menyelidikinya. Chen Xiang itu hanya dari kota kecil. Seorang pemuda miskin biasa. Kamu punya begitu banyak teman sekelas yang luar biasa. Kenapa kamu begitu menyukainya? Pemuda miskin ini. Bibi benar. Walaupun dia berkulit indah, itu tetap tidak bisa menyembunyikan asal-usulnya yang rendah. Benar. Itu benar. Ning Ning, kau tetap harus mendengarkan Bibi. Terutama saat ini. Tuan muda yang 100 kali lebih kuat dari Chen Xiang. Gimana kalau dia dari bangsawan? Dia masih bergantung pada ayahnya. Setidaknya Chen Xiang bergantung pada dirinya sendiri. Baiklah. Kalau begitu hari ini kita akan lihat apakah dia benar-benar bisa diandalkan. Aku sudah lama kerja sama dengan keluarga Chu. Saya tidak menyangka. Sekarang kamu malukan. Sangat sulit untuk bertahan di lingkaranmu, bukan? Jia. Aku dengar kamu dan Wang Zudong putus. Apakah karena udik ini? Wang Zudong tidak pernah pantas untuk wanita ini. Apakah ini ada hubungannya dengan orang lain? Di belakang Wang Zudong ada Bang Qiancheng keluarga Wang. Jika aku jati kamu, aku akan sangat menyesal. Kamu sangat menyukainya. Kalau begitu nikahi dia. Aku menertawakanmu karena salah langkah. Meskipun Udik ini punya lebih banyak uang, dia sudah tamat. Terjebak dengan orang seperti itu. Chuning benar-benar cukup menyedihkan. Salah siapa seleranya buruk? Hadirin sekalian, makasih sudah sempatkan waktu untuk menghadiri perjamuan ulang tahun saya. Ayah kandung Chu Ning. Anda semua adalah mitra lama dari grup Chu saya. Mitra lama, terima kasih semuanya atas dukungan Anda yang berkelanjutan memanfaatkan perjamuan ulang tahun. Saya telah mengundang semua orang ke sini karena saya ingin mengumumkan dua hal. Pertama, saya ingin memilih menantu yang cocok dari antara Anda semua tamu terhormat untuk menikahi putri saya, Chu Ning. Kedua, saya berniat menjual perhiasan Luo Mei untuk menutupi kerugian grup Chu. Ibu, bagaimana ini bisa terjadi? Apa maksudnya itu? Penawar tertinggi, mendapatkan perhiasan Luo Mei dan si cantik. Jangan bicara begitu. Nona Chu ini memang sangat cantik. Saya merasa terpesona hanya dengan melihatnya. Keluarga Chu sedang krisis keuangan. Apakah benar, seperti yang dirumorkan di pasar, bahwa bahan giok keluarga Chu dicampur? Ketua Chu, karena Anda sudah membuat keputusan, mengapa tidak menjelaskan alasannya? Apakah Anda terlalu malu untuk mengakui masalah keluarga Chu Anda memalsukan giok? Anda jelas-jelas. Beranikah Anda mengakuinya? Maman. Keluarga Chu yang terhormat hampir hancur akibat praktik bisnis tak etis dan diambang kehancuran. Ini hanyalah lelucon besar. Zhang Ming, omong kosong apa yang kau katakan di sini? Keluarga Chuku rugi beberapa tahun terakhir. Beberapa kerugian. Tapi aku tidak akan pernah melakukan bisnis yang kehilangan hati nurani seperti itu. Ning Ning, fakta-fakta sudah terjadi. Jika kamu tidak percaya, kalau tak percaya tanyakan Ketua Chu dan Nyonya Liu. Ibu, apakah yang dikatakan Zhang Ming itu benar? Ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Pasti ada kesalahpahaman. Keluarga Chuku jelas tidak seperti itu. Hal-hal sudah terjadi. Meski tak percaya, tak ada yang bisa dilakukan. Daripada menyangkal fakta, lebih baik kau pertimbangkan dulu apa yang harus kau lakukan. Seperti sebuah barang, menunggu dijual dengan harga tinggi, kau sebaiknya ikut denganku. Zhang Ming, jangan bermimpi. Aku bersedia membayar harga tinggi untuk membeli perhiasan Luo Mei. Tindakan keluarga Chu-mu yang menyediakan keluarga Zhang dengan giok palsu akan dihapuskan. Dengan cara ini aku akan menjadi dermawan besar keluarga Chu-mu.
Tidakkah kau pikir ayahmu akan bersyukur dan berhutang budi? Berharap dia bisa berlutut, menyerahkan putrinya padaku dengan rela. Zhang Ming, aku tidak menyangka kau orang seperti ini. Orang sepertiku adalah yang paling cocok denganmu di dunia ini. Sebaiknya kau menjauhi Chu Ning. Tidak apa-apa. Ketergesaanmu tidak berguna. Chunin dan perhiasan Luo Mei, kau tidak akan bisa mempertahankan keduanya. Chu Ning, aku punya 20% saham perhiasan Lu Mei. Bukankah benar selama aku tidak setuju, perhiasan Lu Mei tidak akan dijual? Namun, meskipun 80% sahamnya berada di tangan grupku dapat sepenuhnya memutuskan untuk menjual. Kalau begitu biarkan dia menjualnya. Aku akan membelinya saja. Bagaimanapun aku tidak akan membiarkanmu jatuh ke tangan penjahat. Hari ini tidak seperti kemarin. Perhiasan Lu Mei sedang dalam fase pertumbuhannya. Ini bukan lagi tentang 20% dan 10 yuan itu. Lagi pula, keluarga Shang jelas datang dengan niat buruk. Karena Ketua Chu dengan tulus ingin menjual, dia setidaknya harus menyebutkan harga. Tepat sekali. Saya sudah memutuskan dengan harga 400 yuan untuk menjual saham Luo Mei. Harga awal 400 yuan. Aku tidak mampu membelinya. Harga ini hanya 5 keluarga besar yang mampu kan. Direktur Hei tidak tertarik pada hal-hal ini. Direktur Wang sepertinya cukup tertarik pada semua ini. Bukankah bank soal arus uang dan uang menghasilkan uang? Siapapun yang membelinya, itu akan menguntungkan saya. Jin Xiang, jangan impulsif. Itu 400 yuan. Bahkan keluarga Zhang dan keluarga Su tidak bisa seketika menghasilkan uang sebanyak itu. Aku tahu kamu ingin membantuku, tapi aku tidak ingin kamu mengorbankan dirimu. Ningning, biarkan dia menawar. Aku ingin melihat si miskin ini. Berapa banyak uang yang bisa dia keluarkan? Aku tak percaya setelah ia investasi ke keluarga Su dan mengakuisisi distrik Villa Longshan, dia masih bisa langsung menghasilkan sejumlah besar 400 yuan. Tidak mungkin ada orang super kaya seperti itu di dunia. Kata ingin makan daging angsa, The film masih was harus mengumpulkan translated 400 yuan and sebelum narrated by bicara. M Media. Orang udik, apa kau bahkan bisa menghasilkannya? Aku bukan sesuatu yang bisa dibeli dan dijual oleh siapapun. Jin Xiang, jangan pedulikan dia. Sama sekali jangan menawar. Jika dia mau menawar, biarkan dia menawar. Aku ingin lihat apa yang pemuda miskin ini mampu lakukan. Aku menawar 400 yuan. Siapa orang ini? Sepertinya bukan dari 5 keluarga besar. Siapa orang ini? Dia tak menawar cuma untuk bersenang-senang kan? Ketua Chu, aku bilang aku yang membayar 400 yuan ini. Perhiasan Lu Mei dan Chu Ning. Aku menginginkan keduanya. Semuanya. Apakah ada tawaran lagi? Jika tidak ada tawaran lebih tinggi dari 400, Tuan Chen akan menerima perhiasan Luo Mei dan menjadi menantu keluarga Chu saya. Tunggu. Tuan Muda Zhang, aku menyarankanmu untuk lebih berhati-hati. Kau mungkin tidak ingin insiden penjualan tanah terulang lagi kan? Terakhir kali jika bukan, karena kalian semua bersekongkol melawanku. Keluarga Xiang tidak akan ditipu separah itu. Apakah Tuan Muda Xiang menderita amnesia? Kaulah sendiri yang menipu keluarga Xiang. Kebetulan ayah Xiang juga ada di sini hari ini. Mengapa tidak mendengarkan apa yang ayahmu katakan? Saya menawar 450 yuan. Keluarga Xiang tidak mungkin bisa menghasilkan 450 yuan sekarang. Ketua Xiang, bercanda seperti ini harus dipertimbangkan peluangnya. Mengapa tidak mungkin? Apakah Anda benar-benar berpikir keluarga Xiang kami akan takut pada trik murahan dan tidak bermartabat Anda? Coba tanyakan saja. Kami telah mendominasi Qianchen selama lebih dari 1 dekade. Kau kira semut kecil seperti kau bisa menyingkirkan kami? Aku menawar. Jin Xiang, apa kamu gila? Dengan kekayaan keluarga yang sedikit itu, bagaimana kau melawan keluarga Xiang? Kamu harus segera pergi. Bagaimana mungkin aku mengabaikanmu? Keluarga Chu rela jual putri demi kehormatan. Tapi aku tidak tega. Chuning, jangan khawatir. Chen Xiang jauh lebih kaya daripada yang kamu bayangkan. Kamu harus percaya padanya. Aku menawar 500 yuan. 500 yuan. Dia pasti gila. Orang ini entah orang gila atau yang belum pernah terjadi sebelumnya Taipan kelas atas. Layak datang hari ini. Adegan ini terlalu seru. 500 yuan. Chen Xiang, kau benar-benar berani menyombongkan diri. Ketua Chu, apa kau tidak khawatir? Apa dia tidak bisa menghasilkan uangnya? Aku mengusulkan agar kita menggunakan uang tunai. Bagaimanapun menawar, siapapun bisa melakukannya. Sulit membedakan kaya sejati dan pura-pura. Itu masuk akal. Tuan Muda Chen, mari kita pakai uang tunai saja. Baiklah. Demi keadilan. Aku juga menyarankan. Aku juga curiga, apakah keluarga Xiangmu benar-benar kaya atau hanya berpura-pura? Kau
Mengapa tidak kita biarkan Ban Qianchen menanganinya? Jumlah uang sebesar itu hanya keluarga Wang kami yang bisa memobilisasi. Kalau begitu kami akan merapotkan Direktur Wang. Semuanya. Mari kita lanjutkan penawarannya. Qiansheng, hari ini, aku pasti akan membuatmu kehilangan segalanya dan merusak reputasimu. 600. Lihat itu, siapa yang boros membelanjakan banyak uang untukmu? Anak laki-laki miskin itu. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. 600 yuan. Kau benar-benar berani menawar setinggi itu. Jika kau tidak bisa menghasilkan 600 yuan ini, maka reputasimu yang akan hancur. Keluarga Xiang. Kau terlalu meremehkan keluarga Xiang kami. Hanya 600 yuan. Bukankah itu bukanlah hal yang sulit? Ketua Chu, uang ini seharusnya cukup kan? 1000 yuan itu jumlah besar. Belum pernah lihat uang sebanyak itu. Wajar dari pemimpin 5 keluarga besar Qianchen, fondasi keluarga Xiang, benar-benar menakutkan. Qiansheng, lihat baik-baik. Lihat dengan saksama, uang ini adalah sesuatu yang tidak akan kau lihat dalam 8 kehidupan kan? Tuan Chen, saya sudah menyiapkan sejumlah besar uang, tapi entah mengapa uang ini tidak. Uang Zodon. Jadi itu Anda. Dasar pengkhianat. Anda mentransfer aset Ban. Tidakkah Anda tahu? Ini jelas pinjaman keluarga Xiang kami. Dengan tanah sebagai jaminan. Dan itu melalui prosedur yang benar. Paman tertua. Uang masuk uang keluar uang menghasilkan uang. Bukankah Anda mengatakan itu? Mengapa tidak melakukan bisnis yang menghasilkan uang? Paman tertua Anda sudah tua sekarang. Ban Qianchen seharusnya diserahkan kepadaku. Ban Qianchen, jika jatuh ke tanganmu, warisan keluarga Wang pasti sudah lama hangus menjadi abu. Qiansheng, aku sekarang memegang 1000 yuan tunai. 1000 yuan tunai. Apa yang bisa kau hasilkan? Kau tidak bisa menghasilkan apa-apa. Bagaimana kau bisa melawanku? Sebaiknya kau pergi selagi bisa. Apa itu 1000 yuan? Apa kau pikir dengan merebut uang tunai yang sudah kusiapkan, kau bisa menang melawanku? Ketua Chu, aku akan mentransfer uangnya padamu. Aku masih bisa menawar. Kau pikir tawar di atas 600 yuan akan mengubah apapun? Pada akhirnya bukankah kau tetap akan ditekan olehku? Kau ditakdirkan untuk diinjak-injak di bawah kakiku. Paham? Terima saja. Aku tidak akan menerimanya. Chu Ning juga tidak akan menerimanya. Aku lihat kau adalah orang yang takkan menangis belum lihat peti mati. Pada akhirnya kau akan kalah telak. Bahkan tidak ada sehelai tulang pul yang tersisa. 700. 800. Ketua Xiang, kau tak mencoba habiskan seluruh pinjaman hasil gadai tanah keluarga Xiang? Semuanya untuk ini kan? Kau benar-benar memiliki keberanian besar. Aku mengagumimu. Ketua Su saat berbisnis, seseorang harus mempertaruhkan semuanya demi itu. Tidakkah kau setuju? 900. Kau, Tuan Muda Zhang, sudah kau pikirkan dengan jelas. Jumlah besar 1000 yuan untuk mengakuisisi perhiasan Lume dan Chu Ning. Apakah itu benar-benar sepadan? Apa kau tidak takut akan jatuh ke dalam perangkap lagi? siapa yang akan binasa masih belum diketahui. Aku menawar 1000 yuan. Ning, kamu lihat itu. Anak itu dan Tuan Muda Zhang sama sekali tidak sebanding. Tuan Muda Zhang adalah tujuan akhirmu. Tujuan termahal mungkin. Keluarga Chu kami telah tekanan dari keluarga Zhang bertahun-tahun. Pada akhirnya, kami masih harus menjilat keluarga Zhang. Ibu, tidakkah kamu merasa malu? Tak punya uang berarti kehilangan muka. Baiklah. Tuan Muda Zhang menawarkan 1000 yuan. Apakah ada orang lain yang ingin menawar 1000 yuan? Siapa yang berani menantang itu? Bagaimanapun aku yakin. Aset keluarga kita tidak seujung kuku dibanding keluarga Zhang. Bahkan tidak bisa dibandingkan. Semuanya. Kalian semua melihatnya sekarang kan? Keluarga Zhang segera nikah dengan keluarga Chu. Pada saat itu, semua orang dipersilakan untuk datang dan minum-minum merayakan. Ketua Zhang, kau terlalu baik. Bagaimana mungkin kami tidak berani hadir? Semuanya silakan datang. Xiao Shan kau juga datang. Kepercayaan diri Ketua Zhang tak bisa dijelaskan. Benar-benar seperti Tuan Muda Zhang. Persis sama. Namun, aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Saya tawarkan 1200 yuan. Kau, apa yang kau katakan? Ketua Chu, apakah Anda pusing karena uang sebanyak itu? Aku memang merasa sedikit pusing sepertinya. Ini benar-benar 1200 yuan. 1200 yuan.
Anak muda, jangan terbawa oleh dorongan sesaat. 1.200 yuan. Bisakah kau hasilkan sebanyak itu? Tidak mungkin. Kau sebelumnya habiskan banyak untuk keluarga Su. Dan untuk villa itu. Bagaimana mungkin kau masih punya uang? Bagaimana kau tahu pengeluaranku? Jangan berpikir bahwa perbuatan kotor. Kau main apa di belakang keluarga Su dan Wan? Tidak diketahui siapapun. Tidak ada yang tahu. Semua uangmu sudah dihamburkan. Kau tidak mungkin punya uang tersisa. Tuan muda Zhang ini, Anda telah menyelidiki latar belakang saya, maka Anda seharusnya tahu aset saya. Jauh lebih banyak dari ini. Baiklah. Kalau begitu Tuan Chen tolong tunjukkan 1.200 yuan untuk membuktikannya. Saya bisa mentransfernya ke Ketua Chu sekarang juga. 1.200 yuan. Transfer bank tidak akan berhasil. Orang sepertimu, orang yang licin dan penipu. The film was Siapa tahu saat translated itu, and kau akan narrated memalsukannya. by M Media. Jika itu uang tunai Anda akan mengklaimnya palsu. Apa? Jadi hanya uang keluarga Anda yang asli. Baik itu transfer atau tunai. Mengapa kita tidak membiarkan Ketua Chu memutuskan sendiri? Jiansheng, tunai lebih baik. Ayah, keluarga Zhang jelas hanya membulinya, dan kamu masih memihak mereka. Tepat sekali. Mereka telah memindahkan semua uang dari bank. Menurutmu dari mana Chen Xiang mendapatkan uang tunai sebanyak itu? Jia, kau benar-benar meninggalkanku demi si tidak berguna ini. Bukan begitu, dasar pengkhianat. Aku lebih baik menyukai anjing daripada menyukaimu. Apakah benar selama saya menghasilkan 1.200 yuan tunai, semuanya akan baik-baik saja? Tuan muda Zhang, jangan menawar lagi. Menurutku kondisi keluarga Zhang seperti ini, mengapa tidak menggadaikan sebidang tanah lagi? Ayo, tunjukkan padaku 1.200 yuanmu. Biarkan aku melihatnya. Tuan muda Zhang, Anda tidak berpikir. Hanya Ban yang punya uang tunaikan. Permisi semuanya. Aku terlambat. Tuan Chen, ini adalah dividenmu dari investasi di grup Su. Sejauh ini 800 yuan. Ini hanya 800 yuan. Jiansheng, kau tidak berharap langit menjatuhkanmu. 400 yuan. Sejumlah besarkan. Langit tidak akan menjatuhkan. 400 yuan. Tapi aku memilikinya. Aku punya 500 yuan di sini. Aku percaya. Tuan Chen bisa menggunakannya. Konyol. Bisakah seseorang meminjam uang di tempat saat lelang? Jika begitu, bukankah aku hanya akan meminjam bagian dari semua orang? Ketua Chu, apakah kau masih akan menyaksikan lelucon ini berlangsung? Direktur Hei, ini tidak masuk akal kan? Tepat sekali. Melanggar aturan. Seharusnya didiskualifikasi dari lelang sekarang. Diam. Siapa bilang ini uang pinjaman? Ini adalah uang Chen Xiang sendiri. Sebelumnya Tuan Chen menginvestasikan sejumlah besar uang di proyek penelitian rumah sakit Qianchen. Ini adalah apa yang dia layak dapatkan. Sebuah proyek medis. Proyekmu itu boros. Anak miskin mampu investasi di sana. Jika Tuan Chen yang bisa mendapatkan 1.000 yuan hanya dengan menjentikkan jarinya dianggap anak miskin, maka semua orang yang hadir di sini, bukankah kita semua akan menjadi gelandangan? Ini tidak mungkin. Kekayaan pribadinya bagaimana mungkin bisa menyaingi keluarga Zhang? Maafkan keterus-teranganku, Ketua Zhang. Bahkan jika semua aset keluargamu digabungkan, tidak akan mencapai setengah dari milik Tuan Chen. Pun tidak akan cukup. Aku sudah memperingatkanmu sejak lama. Mengapa bertarung? Semua aset keluargamu. Chen Xiang, kamu benar-benar adalah milik grup Su. Pendukung kaya yang tersembunyi. Ini lebih dari sekadar grup Su. Industri medis keluarga Hei, bank keluarga Wang, dan distrik villa mewah keluarga Zhang, semuanya memiliki investasi modal dari Tuan Chen. Sekarang aset keluarga Chu. Tuan Chen juga bisa dengan mudah mengakuisisi. Aku harus mengatakan, Tuan Chen benar-benar memiliki pandangan investasi yang sangat baik. Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Ini juga berkat bantuan Direktur Wang dan kebodohan Tuan muda Zhang. Jiansheng, jangan terlalu sombong. Tuan muda Zhang, hadapi kenyataan. Apa yang Anda miliki untuk melawan saya? Perlu tunggu keluarga Zhang hancur habis. Baru bahagia. Apakah ada orang lain yang akan menawar? Ketua Zhou. Tidak perlu. Jiansheng, maafkan penilaianku yang buruk. Sekarang aku mengumumkan bahwa perhiasan Luo Mei diakuisisi oleh Tuan Jiansheng seharga 1.200. Lagi pula, Tuan Chen akan bertunangan dengan putriku. Dasar orang tua serakah. Apa keluarga Chumu tidak ingin bertahan hidup lagi? Cukup Ketua Shan? Kau masih mengira dirimu siapa? Kepala dari 5 keluarga besar. Sekarang kau, paling-paling hanya seekor anjing tenggelam.
Sebaiknya kau menunduk. Dan jaga dirimu baik-baik. Bajingan, kau bicara padaku seperti itu. Aku memberitahumu. Keluarga Shang kami bisa menghancurkanmu serangga ini. Dengan satu jari, kau berani bicara padaku seperti itu. Ayah kau baik-baik saja. Ayah, ada apa ini? Kalian semua bicara padaku seperti ini. Kalian semua harus mati. Cepat kirim dia ke rumah sakit. Bagaimana jika sesuatu terjadi di rumah kita? Apa artinya itu? Kau punya nyali. Ayah. Chen Sheng. Ingat kita belum selesai. Kau tunggu saja. Wang Zodong. Paman aku salah. Tolong maafkan aku paman. Bangun. Sepertinya keluarga Wang kita juga harus mengganti pewarisnya. Paman. Ayo pergi. Paman. Tuan Chen benar-benar muda dan menjanjikan. Tidak heran Ningning kita sangat menyukaimu. Kalau aku juga semakin menyukaimu. Apakah saya yang Anda suka? Atau Anda suka uang? Keduanya. Aku menitipkan Ningning padamu. Dan kemudian aku bisa tenang. Tuan Muda Zhang. Tuan Muda Zhang. Tuan Muda Zhang, sadarlah, Ketua Zhang sedang dirawat di rumah sakit sekarang. Keluarga Zhang mengandalkanmu. Keluarga Shang? Keluarga Zhang apa yang tersisa? Ini semua karena binatang buas Chen Xiang itu. Tuan Muda Zhang, sadarlah. Keluarga Zhang belum jatuh. Chen Xiang adalah bagaimanapun juga teman lama kita. Demi persahabatan kita di masa lalu, selama kita tidak memprovokasinya lagi, keluarga Zhang di masa depan masih akan punya kesempatan untuk bangkit lagi. Persetan dengan kasih sayang kita di masa lalu. Ningning kabur bersamanya. Aku akan membunuh bajingan itu. Aku akan membunuhnya. Tuan Muda, ada seseorang bernama Liu Ersi di luar pintu yang ingin bertemu denganmu. Dia bilang dia bibi tertua Chen Xiang. Biarkan dia masuk. Tuan Muda Zhang, tolong berhenti minum. Tuan Muda Zhang, ada apa ini? Bicaralah cepat jika ada yang ingin kamu katakan. Tuan Muda Zhang sebelumnya berjanji bahwa selama aku menyampaikan kepadamu berita tentang Chen Xiang, pasti akan ada hadiah yang besar. Bukankah janji itu harus dipenuhi sekarang? Berita tentang Chen Xiang? Benar. Bukankah kamu sudah berjanji sebelumnya? Selama aku punya Chen Xiang. Aku akan membunuhmu. Cepat lepaskan. Lepaskan. Tuan Muda Zhang, cepat lepaskan. Orang gila. Tuan Muda Zhang. Chen Xiang. Dia sudah gila. Jika kamu tidak berbaik hati, maka jangan salahkan aku jika aku tidak adil. Halo. Ya. Aku punya sesuatu untuk diberitahukan ke Media. Restoran Tianhao. restoran ini. Biasanya sulit mendapatkan meja. Sangat populer. Sangat aneh hari ini. Mengapa tidak ada orang di sini? Chen Xiang, duduklah. Chen Xiang, cepat bangun. Kamu adalah orang terkaya di Qiancheng. Orang terkaya atau bukan? Orang malang atau bukan? Saya bersedia membawa semua yang saya miliki dan menyerahkannya di kakimu. Selama Anda mengangguk. Hotel ini di kota ini. Orang ini. Semuanya akan menjadi milikmu. Chu Ning. Maukah kau menikah denganku? Aku memang. Xiang Ming itu sudah ditangkap, dihukum karena berbagai kejahatan. Tanpa sekitar 1 dekade, dia tidak akan keluar. Keluarga Xiang ini benar-benar hancur. Keluarga Xiang sudah banyak buat jahat bertahun-tahun. Ini bisa dianggap sebagai balasan mereka. Jangan bahas lagi urusan tidak menyenangkan ini. Pasangan baru sudah tiba. Silakan pengantin pria dan wanita bertukar cincin. Chen Xiang, jangan bergerak-gerak. Lukamu belum sembuh. Ayo, ciuman. Sepertinya, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Cium.